Hai semuanya, aku Ellie dan penemuan jeniusku siap membuatku jadi Thomas Edison berikutnya. Kalau kalian ingin melihat lebih banyak penemuan unikku, silakan tulis komentar. Lalu jangan lupa like dan subscribe cerita pendek animasi. Ibuku meninggal dunia saat aku masih kecil, jadi sejak saat itu yang tinggal hanyalah aku, ayah, dan kakak perempuanku Kara. Ayah seorang ilmuwan independen. Saat tumbuh dewasa, dia selalu menciptakan sesuatu dan membiarkanku membantunya. Secara alami, aku mengembangkan hasrat untuk menciptakan sesuatu sejak usia dini. Kalian sedang bermain frisbee dan kalian lapar. Tapi kalian tidak punya piring untuk makan. Apa hal ini pernah terjadi ke kalian semua? Tidak. Aku persembahkan untuk kalian piring makanan frisbee. Oke, tidak ada piring frisbee. Bagaimana dengan kacamata yang membantu kalian memotong bawang tanpa menangis? Atau topi makanan keren ini? Sempurna untuk semua kebutuhan camilan TV kalian. Oke, jadi mungkin mereka belum siap dengan penemuanku saat itu, tapi setidaknya Kara sepertinya menyukainya. Seperti jam alarm yang hanya akan berhenti berbunyi ketika puzzle-nya diselesaikan. Dia seorang dokter, jadi penting bagi dia untuk bangun tepat waktu dan menjaga pikirannya tetap waspada. Aku juga ingin berprestasi. Impianku adalah menjadi seorang penemu seperti ayah. Jadi aku belajar dengan giat dan berhasil mendapatkan beasiswa di sekolah swasta terbaik di negara bagian tersebut. Saat aku mulai terbiasa dengan sekolah baruku, ayah bekerja keras untuk memastikan aku mendapatkan semua yang kubutuhkan. Semua orang menyukai penemuannya, termasuk keluarga Bancroft, salah satu keluarga terkaya di kota. Mereka mempekerjakannya untuk mendesain sistem robot. Namun karena kesalahan sistem, terjadi arus pendek dan membakar rumah mereka. Untungnya tidak ada yang terluka, tapi reputasi ayah dipertaruhkan. Dia harus membayar kerusakan yang berarti kami harus menjual rumah kami. Namun, kami tidak punya cukup uang. Saat itu, seorang wanita, Nyonya Harding, datang menemui ayah dan memberitahunya bahwa dia akan menyelesaikan semuanya dengan satu syarat. Dia harus tinggal di mansion dan bekerja secara eksklusif untuknya. Ayah tidak punya banyak pilihan, jadi dia setuju dan memintaku ikut juga. Sedangkan Kara, dia menerima tawaran pekerjaan bergaji tinggi untuk memberikan perawatan sepanjang waktu bagi pasien yang koma. Jadi dia pindah ke rumah sakit. Jadi ayah dan aku memulai usaha baru kami. Hanya saja kehidupan di rumah besar tidak berjalan baik. Segera setelah kami melangkah melewati pintu besar, ayah dimasukkan ke ruang bawah tanah untuk bekerja. Dan aku menjadi pelayan pribadi Nyonya Harding. Ini sangat tidak keren, jadi aku memutuskan untuk membalas dendam dengan manis. Aku mengutak-atik sepatu hak tinggi Nyonya Harding, sehingga aku bisa mengendalikannya dengan remote. Hanya saja aku ketahuan oleh Ariana, putri Nyonya Harding. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku cuma... Oh, begitu. Pintar. Biarkan aku membantumu. Apa yang ada di dalam roti panggang kayu manis? Jadi, kami menyaksikan Nyonya Harding memakai sepatu hak tinggi, terhuyung-huyung, dan terjatuh. Misi selesai. Bagus sekali, Ellie. Itu hal terlucu yang pernah kulihat sepanjang tahun. Jadi, ada apa denganmu dan Nyonya Harding? Ibu selalu keras padaku, tapi ayah sebaliknya. Hanya saja dia sedang berpergian. Jadi ibu menjalankan perusahaan Mila untuk sementara waktu dan sekarang dia berubah menjadi seorang tiran. Sejak saat itu, Ariana dan aku menjadi teman dan menghabiskan waktu luang kami dengan mengusili Nyonya Harding bersama-sama. Kami menata ulang keyboard laptopnya, mengotak-atik water flossernya, dan merusak lampu kamarnya. Aku ingin membantu ayah dalam hal keuangan. Jadi di sekolah, aku membuka layanan penemuan desain sesuai permintaan untuk mendapatkan uang tambahan. Queen, ratu sekolah memperhatikan dan membuat pesanan denganku. High heel yang bisa diubah jadi flat akan membuat pesta jadi lebih mudah. Berikan aku sepasang sepatu ukuran 7 dan pastikan warnanya pink cerah. Aku menyelesaikan pesanannya lalu dengan penuh semangat memberikannya kepada Queen. Hanya saja dia terjatuh. Kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Aku akan membuat hidupmu sengsara. Aku membuatnya berdasarkan pesananmu. Hei, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu pesan, jadi tinggalkan dia sendiri. Ternyata ini Owen yang juga mendapat beasiswa. Owen juga seorang ahli sains, jadi kami langsung akrab. Suatu malam, aku sedang menyajikan makan malam ketika aku mendengar Ariana bertanya kepada ibunya kenapa ayahnya belum kembali ke rumah. Ariana, dia telah terbang ke India untuk retreat spiritual. Kedengarannya itu bukan sesuatu yang dilakukan ayah. Ya, retreat rohani sangat membantu dalam menjalankan perusahaan. Dia akan segera kembali. Sekarang, makanlah sayuranmu. Ariana tampak masih sangat bingung. Aku tahu rasa sakitnya karena aku juga merindukan ayahku. Merasa sedih, aku menemui Kara untuk membicarakan hal itu dengannya. Namun, Kara muncul dengan 2 pengawal raksasa. Ada apa dengan pengawal itu? Pasienku sangat penting, jadi mereka ada di sini untuk memastikan keamanan informasi. Bukan masalah besar, anggap saja mereka tidak ada di sana. Aku merasa tidak enak karena Kara harus bekerja dalam kondisi ekstrim seperti itu demi keluarga kami. Jadi aku bertekad untuk menjual lebih banyak penemuanku. Semua orang tahu penemuanmu jelek. Berhentilah menyumbat lorong. Kita bisa menghasilkan penemuan yang lebih baik. Lihat, nilai A di sini. Gadis-gadis jahat yang selalu menduduki peringkat terakhir di kelas sekarang menjadi siswa terbaik.
Caramu mencapai nilai itu tidak dihitung. Ya, mereka sendiri pastinya tidak mendapatkan nilai A itu. Dan kamu yang sangat membutuhkan uang, ya? Ya, ceritanya panjang. Jadi aku menceritakan kepadanya tentang kemalangan keluargaku dan betapa beruntungnya aku memiliki Ariana sebagai teman. Meskipun dia putri pemilik perusahaan Mila. Dia tampak keren, kenapa kita tidak mengundangnya ke arcade bersama kita? Jadi kami bertiga pergi ke sana dan Oin segera mengenal Ariana. Senang rasanya mereka bergaul, tapi halo, aku masih di sini. Saat Ariana ke kamar kecil, aku bertanya pada Oin, jadi kamu menyukainya? Kenapa? Kamu tidak cemburu, kan? Cemburu? Tidak mungkin. Lalu Oin tiba-tiba berubah serius dan memberitahuku sebenarnya. Dia sedang meneliti AI. Baru-baru ini ada beberapa produk AI yang tidak etis di pasaran. Beberapa bahkan memanfaatkan fitur pengenalan wajah untuk secara diam-diam menarik uang dari rekening bank para jutawan atau menguntit mereka. Kau tahu gadis-gadis itu membual tentang mendapat nilai A? Ya, mereka menggunakan alat curang yang aku curigai berasal dari perusahaan Mila. Mustahil, ayahku bekerja untuk Mila. Dia tidak akan berada di balik ini. Dia tidak bisa. Aku tidak tahu, Eli. Yang ku tahu perusahaan yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak bertanggung jawab adalah momok besar. Dan aku tidak berniat merayu Ariana. Aku hanya ingin menggali lebih lanjut. Dan mungkin kita bisa menyelinap ke ruang bawah tanah untuk bicara dengan ayahmu. Tidak mungkin. Ini seperti Fort Knox. Ada penjaga keamanan di sana 24 jam. Oin meyakinkanku bahwa kami akan menemukan jalan keluarnya. Aku sedang memikirkan cara terbaik untuk menyelinap menemui ayah ketika Ariana menarikku ke kamarnya. Oin itu lucu kan? Bisa bantu jodohkan kami? Hah? Itu cepat sekali. Jika Ariana tahu Oin hanya bergaul dengannya untuk mencari tahu tentang perusahaan Mila, dia akan sangat terluka. Tapi dia tidak kenal lelah, jadi pada akhirnya aku dengan enggan menyetujuinya. Aku sudah menentukan tanggal untuk mereka, tapi melihat mereka bersama itu menyebalkan, jadi aku memutuskan untuk ikut. Tapi ternyata tanggal tersebut bermanfaat. Tidak yakin pembicaraan manis apa yang Oin katakan kepada Ariana, tapi dia setuju untuk membantuku dan Oin menyelinap ke ruang bawah tanah. Keesokan harinya, Ariana membantu mengalihkan perhatian penjaga keamanan ruang bawah tanah. Kami menyelinap masuk dan menemukan ayah tergeletak di lantai, tidak sadarkan diri. Aku bergegas ke sisinya dan mendesak Oin untuk membantuku membawanya keluar. Ibu di rumah, bantu Oin pergi dulu. Saat Nyonya Harding melihatku membantu ayah, dia mengamuk. Beraninya kamu mengeluarkan dia dari ruang bawah tanah. Dia harus selesaikan pekerjaannya. Aku menemukannya pingsan. Anda membuatnya bekerja terlalu keras. Jika Anda tidak izinkan aku membawanya ke rumah sakit, aku akan menuntut Anda karena kelalaian. Nyonya Harding dengan enggan menyerah dan memerintahkan penjaga untuk membawa kami ke rumah sakit. Di rumah sakit, Nyonya Harding mengusirku dari kamar dan bersikeras untuk menemui dokter pribadinya. Aku tidak dapat mempercayai mataku ketika Kara masuk. Ketika Kara selesai, dia keluar dan memberitahu Nyonya Harding, Pak Miller sudah bangun. Tinggalkan dia di sini dan aku akan merawatnya bersama pasien lain. Tidak, aku membayarmu untuk memfokuskan perawatanmu hanya pada satu pasien. Miller akan dibawa ke tempat lain untuk beristirahat. Jadi, Nyonya Hardinglah yang mempekerjakan kakakku untuk merawat pasien koma misterius ini. Aku berlari untuk berbicara dengan Kara, tapi Nyonya Harding menariknya pergi. Baiklah, aku hanya perlu menyelidiki sendiri apa yang dia lakukan. Keesokan harinya dekat lokerku Oin muncul, jadi aku memberitahunya tentang apa yang terjadi di rumah sakit. Aku mengambil ini dari ruang bawah tanah. Lihat, yang ini punya template untuk perangkat curang yang digunakan Queen dan teman-temannya. Jadi Nyonya Harding mempekerjakan ayahku untuk membuat penemuan tidak etis ini demi keuntungan ilegal. Aku hanya tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti ini. Desainnya hanyalah perangkat portabel yang bisa melewati detektor logam. Ayahmu ilmuwan yang saleh. Nyonya Harding pasti menekannya untuk membuat ini. Kami akan menemukan bukti untuk membuktikan hal ini. Itu benar. Aku harus mengeluarkan ayahku dari sini. Jangan khawatir, aku selalu di sini untukmu. Kita melakukan ini bersama-sama. Oh, begitu. Jadi kalian berdua menjebak ibuku. Ariana, kamu tidak tahu apa yang terjadi. Oh, tidak? Kalau begitu katakan, apa ini alasanmu mendekatiku? Tidak. Biar ku jelaskan, Ari. Dan kamu biarkan dia memanfaatkanku? Apa aku hanya lelucon bagi kalian berdua? Lalu dia pergi. Apa yang paling aku takuti telah menjadi kenyataan. Ariana sangat marah pada kami berdua dan mengabaikan kami sejak saat itu. Beberapa hari kemudian, sebuah laporan berita besar muncul. Ilmu pengetahuan tidak sebanding dengan kehidupan biksu. CEO Mila Hari Harding pindah ke biara dan mewariskan perusahaan bernilai jutaan dolar kepada istrinya, Desi Harding. Aku dan Oin sangat terkejut mendengar berita itu. Saat itu Ariana datang untuk memberitahu kami. Nyonya Harding bertingkah aneh, jadi dia menguping panggilannya dan mendengar dia menyebut Tuan Harding lalu terlihat sangat gugup dan teduh. Ariana tahu ada sesuatu yang terjadi, jadi dia membayar detektif swasta untuk menyelidiki lebih dalam dan ternyata ayahnya tidak pernah pergi ke India. Dan sekarang setelah dia kembali, dia menolak bertemu denganku dan dikelilingi oleh pengawal. Cukup sudah, kita harus menyelesaikannya.
Jadi keesokan harinya, Ariana masuk ke dalam kamar ibunya. Bu, akhir-akhir ini kamu bersikap seperti menjauhiku. Bisakah kita menghabiskan waktu bersama, hanya kamu dan aku? Saat keadaan aman, aku menyelinap ke kantornya dan mencari-cari. Dengan menggunakan lockpickku, aku membuka lacinya. Di dalamnya ada rencana perawatan dengan nama Tuan Harding di atasnya. Aku pergi ke rumah sakit bersama Oin dan berbicara dengan Kara tentang rencana perawatannya. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Ellie, pulanglah. Merasa kalah, kami pergi tetapi kemudian kami bertemu dengan seorang dokter. Regimen apa ini? Ini dirancang untuk memperburuk kondisi pasien. Kami terkejut tetapi sebelum aku dapat menanyakan hal itu lagi kepadanya, aku melihat Kara masuk ke dalam mobil mewah dan pergi. Kami naik taksi dan mengikutinya. Mobil berhenti di rumah besar yang dijaga ketat ini. Kami tahu kami tidak bisa masuk ke dalam dari depan, jadi kami menyelinap ke belakang mansion, memanjat tembok, dan berjalan menyusuri sisi bangunan. Pintunya terkunci, jadi Oin berjaga-jaga sementara aku menggunakan lockpick untuk masuk. Kami merayap melintasi dapur, tetapi aku tidak sengaja menjatuhkan panci dan menimbulkan bunyi gedebuk. Siapa itu? Oin segera menarikku ke belakang lemari es untuk bersembunyi saat penjaga menyorotkan senter ke sekeliling. Astaga, ruang sempit ini membuat kami terlalu dekat satu sama lain. Aku bisa mendengar jantung kami berdetak serempak. Penjaga itu akhirnya menyerah dan kami meninggalkan ruangan. Tiba-tiba aku melihat Kara berbalik di lorong. Ikuti Kara, aku akan tinggal di sini dan berjaga-jaga. Saat Kara masuk ke sebuah ruangan, aku melihat Mr. Harding terbaring di sana. Kara, apa yang terjadi? Kara tampak terkejut melihatku dan menarikku ke aula. Ellie, kamu seharusnya tidak di sini. Apakah itu Tuan Harding yang terbaring di kamar? Itu benar, Tuan Harding mengalami koma karena kecelakaan selama perjalanannya. Aku dipekerjakan oleh istrinya untuk merawatnya. Tapi ketika dia mulai pulih, Nyonya Harding memintaku untuk membuatnya koma selamanya. Aku berpura-pura melakukan apa yang dia katakan, tapi diam-diam aku telah membantunya. Lalu siapa pria yang muncul sebagai ayah Ariana sebelumnya? Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan di sini? Mention, masuk ke lockdown. Verifikasi suara tidak dikenali. Kaget ya? Kami telah mengatur ulang sistem, sekarang itu hanya meresponku. Sepertinya Nyonya Harding telah memasang sistem AI untuk mengendalikan Mansion. Beruntung, Oin berhasil meresetnya. Bagaimana bisa? Lihat apa lagi yang kutemukan di rumahmu. Kau menjebak Tuan Miller di sini dan memaksanya membuat robot untuk menyamar sebagai ayah Ariana tanpa mengatakan yang sebenarnya terjadi. Ayah juga di sini? Dan pria yang muncul sebagai ayah Ariana sebelumnya adalah robot yang dia ciptakan. Tahan mereka segera. Baiklah, kurasa sudah waktunya menggunakan penangkap lalatku. Aku menembak mata Nyonya Harding dan pengawalnya. Petugas, tangkap mereka! Saat itu, seseorang muncul di halaman. Aku akan mengalihkan perhatian mereka dengan robot. Penjaga bodoh itu mengira robot itu adalah Tuan Harding yang asli dan mengejarnya. Ayo pergi dari sini. Mansion, kunci! Kami berlima lari keluar dari sana, sementara Nyonya Harding dan para penjaga itu segera dikunci di dalam. Saat semua orang kembali ke mansion, Ariana memaksaku untuk membawanya menemui ibunya. Kenapa, Bu? Kenapa kamu melakukan ini pada ayah? Aku mengorbankan segalanya demi ayahmu, asetku, dan masa mudaku. Mila menjadi seperti sekarang ini karena aku, namun baginya aku hanyalah seorang ibu rumah tangga. Setelah kecelakaan itu, aku melihat cara untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Kalau saja dia mendengarkanku sekali saja. Ariana yang malang, dia tidak pantas menerima semua ini. Keluarga kami akhirnya bersatu kembali dan Ariana mengizinkan kami tinggal di rumahnya sampai kami menemukan tempat tinggal lain. Adapun Tuan Harding, berkat upaya Kara, dia sadar kembali dan sedang dalam proses pemulihan penuh. Kara adalah dokter yang hebat dan menurutku ayah memiliki titik lemah padanya. Aku baik-baik saja jika mereka, kau tahu, berkumpul. Ya, menurutku juga begitu. Ngomong-ngomong, aku minta maaf tentang Oin dan kamu. aku sudah lupa tentang itu. Kamu dan dia diciptakan untuk satu sama lain. Aku mundur. Oh, itu dia. Kejarlah dia. Oin muncul dengan membawa beberapa bunga, tampak berpakaian lengkap. Hai Oin, kenapa kamu ada di sini? Kamu mengirimiku pesan memintaku menjemputmu untuk berkencan. Aku tidak melakukannya. Ariana? Ya, sayang sekali aku sudah di sini. Jadi, maukah kau pergi bersamaku? Ya, iya. Dan dengan itu, dia menarikku untuk ciuman termanis yang pernah ada. 98, 99, dan satu lagi. Dan 200.000 follower. Sepertinya aku memberikan kesan yang cukup besar pada dunia. Hai, kalian sedang melihat influencer kecantikan dan gaya hidup terhot di Park Springs High School. Cantik dan pintar. Aku punya keduanya. Tidak mengherankan kan?
Jelas sekali, cewek sepertiku mendapat banyak perhatian. Oh, itu Ben si kutu buku kami, fanboy nomor satuku. Dia selalu mengikutiku berkeliling sekolah dan menawarkan bantuan padaku dalam, ya, segala hal. Aku tak menyalahkannya, maksudku pada dasarnya akulah ratunya. Hai Ben, aku tidak melihatmu di lokerku seperti biasanya. Apa kamu tidak apa? Eh, aku kehabisan uang hari ini, jadi... Tunggu, Ben, jangan berkata seperti itu. Orang akan mengira aku memalakmu atau semacamnya. Aku tidak pernah meminta makanan dan benda-benda itu. Iya, kamu tidak... eh, maaf. Oke, jadi itu aneh. Kemudian segalanya menjadi lebih aneh saat aku mendengar Christine memberitahu teman-temannya bahwa setelah terekspos, follower penyanyi IG anonim telah meroket hingga 500.000 follower. Tapi masalahnya, dia bersekolah di sini. Dia bukan siapa-siapa di kelas bio. Stella. Stella bergegas melewatiku menuju kelas, diikuti oleh segerombolan orang yang mencoba mengambil fotonya dan memintanya untuk bernyanyi. Bla bla bla. Beberapa anak cowok bahkan menawarkan untuk mengantarnya pulang setelah kelas berakhir. Ya ampun. Apa yang mereka pikirkan? Dia bisa berakting menjadi cewek rapuh dan membingungkan para pecundang ini, tapi dia tidak membodohiku. Skenarionya yang dimainkan terlalu berlebihan. Tapi, iya, kenapa Ben terburu-buru mendekatinya? Benar-benar pengkhianat. Ben, di mana PR-ku? Dia bahkan tidak bisa memberikan alasan yang lebih baik selain, aku pergi keluar tadi malam. Ini omong kosong. Aku baru saja mendengar dia menawarkan untuk membantu Stella mengerjakan PR-nya. Dan coba tebak, cewek ini yang masih dengan penampilan nona pemalu kecilnya memberitahu Ben bahwa dia bisa mengerjakan esainya sendiri. Apa dia pikir dia itu Beyonce atau semacamnya? Bertingkah angkuh dan mengira dia adalah mercusuar alam semesta? Aku sangat marah. Jadi dia ingin merasakan ketenaran ya? Anggap saja sebagai senior di bidang ini, setelah mengalami sisi buruknya, sudah saatnya aku mengajari dia sopan santun. Setelah itu, aku memastikan dia menjadi topik utama setiap pembicaraan di sekolah. Hei, dia perlu mempelajari cara kerja permainan ketenaran ini. Semua orang terkikik, menunjuk, dan berbisik di belakang punggungnya. Dia harus menutupi dirinya dengan hoodie yang menyembunyikan separuh wajahnya dan berjalan melewati sekolah dengan cemas. Ya, aku tahu betul perasaan paranoid itu ketika kamu terobsesi dengan kenapa orang terus memandangmu dengan aneh. Lalu suatu hari aku sedang meletakkan buku-bukuku kembali ke lokerku saat aku melihat sekilas seseorang berlari melewatiku sambil menangis. Itu adalah Stella. Dan dia menjatuhkan catatan yang berbunyi, jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah muncul di sekolah. Lagi, kamu konyol. Astaga, apakah orang-orang mengatakan hal ini? Ini terlalu kasar. Apa yang terjadi? Astaga, ya ampun. Dia tidak mengira akulah yang menulis ini, kan? Sejak hari itu, Ben benar-benar mengabaikanku. Dan lebih buruk lagi, dia terpaku pada Stella yang menghiburnya saat orang-orang membicarakan dia di belakang. Astaga. Lalu suatu hari, aku sedang mengikat tali sepatu dan aku mendengar beberapa pemandu sorak mencoba membuka telepon seseorang. Tepat pada saat itu, Stella keluar dari kamar mandi. Kesal melihat orang lain melanggar privasinya, dia mencoba melawan. Tapi astaga, si wallflower ini bahkan tidak bisa membuat mereka bergeming. Baiklah, aku akan membantunya, tapi cuma kali ini saja. Dasar payah. Kamu kira kamu yang menguasai tempat ini sekarang cuma karena kamu terkenal? Katakan pada Ben aku tidak menaruh catatan itu di lokermu. Lebih baik lagi telepon dia sekarang. Oh, ayolah. Lari saja ke bangku penonton dan beritahu si kutu buku itu. Pergi. Apa yang kalian lihat? Aku pergi ke bangku penonton dan menemukan Ben sedang menghibur Stella. Sekarang bagaimana? Mengadu padaku lagi? Sebenarnya, Stella baru saja memberitahuku kalau bukan kamu menulis surat itu. Bisakah kamu menjadi lebih bodoh lagi? Jadi, kamu terus terang saja melakukan apapun yang aku perintahkan? Jangan pedulikan dia. Memang seperti itulah dia. Agak kasar tapi benar-benar teman yang baik.
Aku tidak punya teman. Ya, aku sudah mempelajarinya dengan susah payah. Di masa-masa awal aku menggunakan Instagram, satu-satunya teman yang aku percaya memposting video saat aku sedang berganti pakaian di kamar mandi sekolah. Aku masih menyimpan kaosku di dalam bajuku, tapi itu memberikan pelajaran kejam tentang persahabatan dan ketenaran. Saat kamu terkenal, orang akan selalu menginginkan sesuatu darimu. Kamu tidak bisa percaya siapapun. Kamu mendengarkanku? Stella. Siapa itu? Liam, teman Stella dari klub musik. Mereka terlihat serasi bersama, ya kan? Apa? Apakah kamu iri padanya atau apa? Untuk cewek konyol itu? Ben tidak berkata apa-apa, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Hah? Dia tidak pernah menatapku seperti itu lagi. Sekarang aku bukan lagi ratu Instagram. Itu berarti aku bukan lagi ratunya. Memang benar tidak ada orang yang bisa kupercaya. Beberapa hari kemudian, ada pertandingan rugby besar. Kami melawan sekolah saingan kami di final. Dan Stella menyanyikan lagu kebangsaan. Bahkan wali kota dan stasiun TV lokal pun muncul. Gila, Ben adalah bagian dari tim Evie. Jadi ketika beberapa cowok memberitahuku Ben ingin bicara denganku, aku pergi ke ruang Evie untuk menemukannya. Apa yang ingin dia bicarakan? Semoga saja tidak ada kaitannya dengan Stella. Tapi sesampainya di sana, tidak ada seorang pun di sekitar. Hah? Tepat pada saat itu, layar memperlihatkan Stella naik ke podium bersiap bernyanyi. Namun alih-alih melodi yang menenangkan, serangkaian suara aneh yang terdistorsi keluar dari mikrofonnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu lakukan di sini? Ashley. Dia mendorongku ke samping dan buru-buru memperbaiki sound system. Dan semenit kemudian, keadaan kembali normal dan Stella dapat memulai kembali lagunya. Ben menatapku dengan pandangan menuduh, lalu menyeretku ke belakang bangku penonton, di mana kami bertemu dengan Stella dan Liam. Lalu Ben memberitahunya bahwa aku telah mengacaukan mikrofonnya. Bagaimana bisa dia mengira aku mampu melakukan hal sejahat itu? Sementara itu, orang Liam ini turun tangan dengan mengatakan bahwa itu mungkin kesalahan teknis. Ya, terserahlah, aku mau pergi. Tapi Liam menyusulku. Aneh, bukankah dia dan Stella punya perasaan? Ia langsung membantahnya dan mengatakan mereka hanya kenalan dari klub musik. Tapi kamu, aku sudah lama ingin lebih dekat denganmu. Kamu adalah ratu Instagram sejati, bukan Stella. Wow, orang ini buaya kelas atas. Semenit yang lalu, tangannya melingkari Stella. Dan sekarang dia mencoba untuk merayuku. Dia bahkan mulai mencondongkan tubuhnya untuk mencium pipiku. Dengan cepat, aku menghindarinya saat aku melihat ekspresi muram Stella dari belakang. Astaga, sudah waktunya untuk keluar dari sini. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Semua stres ini berdampak buruk bagi kulitku. Jadi, aku dengan grogi berjalan di sepanjang koridor sekolah ketika Stella menghampiriku. Itu kamu, kan? Kamu jahat sekali padaku. Mengancam akan menghapus akun IG-ku karena kamu cemburu Ben meninggalkanmu demi aku. Sekarang semuanya benar-benar hilang. Dan itu semua salahmu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ada hubungannya dengan akun bodohmu. Ya, aku bergosip tentangmu untuk sedikit mengacaukanmu. Tapi cuma itu saja. Dan kamu pikir aku juga melakukannya? Permisi. Apakah dia mengabaikanku begitu saja? Dan itulah Ben. Temanku yang mengabaikanku tepat pada saat aku sangat membutuhkannya. Dan aku tidak pernah mengancam akan menghapus akunnya. Kenapa dia buat-buat? Apakah dia cemburu padaku dan Liam kemarin? Apa ini? Pesan tak terduga dari Liam berbunyi. Hai Ashley, jangan khawatir sayang, aku mendukungmu. Bagaimana menurutmu kalau kita bertemu jam 8 malam di taman? Si brengsek bermuka dua yang tak tahu malu ini. Apa yang dia lakukan kali ini? Jadi, setelah kelas selesai, aku memasukkan catatan ke loker Stella, berpura-pura menjadi Liam dan berkata, aku punya kejutan untukmu. Sampai jumpa jam 8 malam di taman. Aku tiba tepat waktu dan menemukan Liam sudah menunggu. Dia terus melakukan tindakan gila ini seolah dia jatuh cinta padaku atau semacamnya. Aku bisa membantumu membuktikan segalanya. Dan aku cuma meminta satu permintaan kecil. Yaitu kalau kamu mau jadi pacarku. Kamu bisa melakukan itu? Tapi bagaimana caranya? Ya,
Kamu bisa saja menyalahkan orang lain, misalnya Ben. Oh sayang, kamu tidak perlu melakukan apapun. Datang saja padaku dan biarkan cowokmu ini yang menanganinya. Orang ini membuatku ingin muntah. Tapi aku tetap harus bersikap tenang agar aku bisa mengetahui apa yang disembunyikan oleh cowok ini. Kedengarannya menarik, tapi aku ingin tahu lebih banyak. Bagaimana kamu akan melaksanakan rencana brilianmu? Sayang, aku sudah memiliki semua bukti di tanganku. Maksudmu? Benar, akulah yang menghapus akun IG Stella, dan aku tahu cara untuk menyalahkan orang lain. Apa yang kamu lakukan? Ashley, aku membiarkan rasa cemburuku membutakanku. Jadi ketika aku melihatnya meraihmu tepat di depanku, aku baru saja melakukan hal bodoh. Setidaknya kamu bukan satu-satunya orang bodoh di sini. Dia mempermainkan kita berdua, dan sebagai catatan, dia bukan tipeku. Tipemu? Coba ku tebak. Seseorang seperti Ben? Dia sangat bodoh sehingga dia tidak pernah menyadari bahwa aku mempunyai perasaan padanya. Tapi, kamu lebih mirip tipenya daripada aku. Selain itu, cara dia meninggalkanku saat aku sangat membutuhkannya. Ashley, aku tidak bermaksud menyakitimu seperti itu. Kamu selalu berada di sana sepanjang waktu? Ya, aku sudah mendengar semuanya, termasuk bagian tentang bagaimana perasaanmu terhadapku. Dengar, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak menyukai Stella seperti itu. Masalahnya adalah, aku melihatnya bernyanyi di kedai kopi, dan langsung menyadari bahwa dia adalah penyanyi anonim favoritku di Instagram. Jadi, aku tidak sengaja mengungkapkan identitasnya secara online. Satu hal mengarah ke hal lain. Aku merasa sangat bersalah sehingga aku ingin membantu di sisi Stella, dan tanpa sengaja mendorongmu menjauh. Dan bukan berarti aku tidak mempercayaimu. Setelah kamu pergi, ku coba yakinkan semua orang kamu tidak melakukannya, tapi mereka tidak mempercayaiku. Lalu Stella menunjukkan padaku catatan di lokernya tentang Liam yang mengajaknya kencan. Dan aku mengenali tulisan tanganmu. Aku jadi khawatir. Jadi, kamu tidak menyerangku? Ya, aku tahu kamu terkadang terlihat dingin. Tapi jauh di lubuk hati, hatimu baik. Jadi, ternyata Stella menjadi viral, berarti beberapa penyanyi lounge lokal kehilangan banyak pertunjukan. Jadi dia menyewa Liam untuk menghapus akun Stella selamanya. Orang ini bukan main-main. Catatan itu, pemandu sorak, kecelakaan mikrofon. Dia bertanggung jawab atas semuanya. Beruntungnya aku berhasil mengaktifkan mode rekaman di ponselku untuk seluruh percakapanku dengannya. Jadi keesokan harinya, aku melaporkannya ke kepala sekolah. Ya, tidak ada perbuatan buruk yang luput dari hukuman. Jadi aku harap dia menikmati masa hukumannya, Liam. Lalu aku tidak lagi bersolo karir. Aku punya teman baru di sisiku, yang sekarang telah keluar dari media sosial dan menikmati hasratnya untuk bernyanyi. Dan Ben tetaplah Ben. Orang bodoh, tapi orang bodoh milikku. Hi there, I'm Flora, Portside High School cheerleading captain and beauty pageant queen. My natural beauty and charisma mean that everyone's drawn to me, but hey, I don't make it easy for them. I only allow a select few to get close to me as I can't be seen associating with just anyone. Only my classmate Nina is pretty enough to have the coveted position of my BFF. Birds of a feather flock together, right? My high school life was perfect. But then, in the space of one day, that all changed. The principal, Mrs. Harrington, told me that due to my cheerleading abilities, I'd won a scholarship to the ACL Academy, a boarding school for the athletically gifted, and I was leaving today. Huh? This made no sense. I mean, I don't even do sports. I rushed straight home to discuss it with my mom and found her sitting on the couch surrounded by a load of shopping bags. Yep, she'd already spent the scholarship money before I'd even found out the news. I know Mom loves money, but how could she make such a huge decision about my life without discussing it with me first? Ugh. Looks like I had no choice but to leave Portside High behind and go to this stupid sports school. Whatever. I'm a skilled cheerleader after all. It'd be a breeze, right? Wrong. This new school sucked. On my very first day here, I was woken up at 6 a.m. and forced to run 5 laps around the stadium. God,
Are these people superheroes or what? How are they able to run and laugh at the same time while I am panting like crazy? I didn't have time to catch my breath when the teacher made us move to the gym to lift weights. After 3 hours in the hellish gym, I barely had time to digest my lunch before they steered me into the volleyball court. Yep, that's the sport Mom had registered me for. Ugh, this stupid sport. Finally, nighttime arrived, and I managed to crawl my aching body back to my dorm. God save me from this living nightmare. Suddenly, the door opened, and in stepped my 3 roomies, aka my volleyball teammates. Honestly, I don't even know if I could call them girls or not. One has super short cropped bangs, one doesn't say much and shuffles more than walks, and one wears clothes so baggy they resemble a tent. Obviously, I'm way out of their league. And you know what they all have in common? They're always sweaty. So gross. Come to think of it, I have to go take a shower ASAP. Otherwise, I might turn into one of them. Fresh out of the shower, I called Nina and blurted out how exhausted I was and how much I missed our school. Poor you, you must be so tired. Oh, by the way, I have some amazing news to tell you. There's a city beauty pageant coming up and I'm representing the school. What? But I won the school beauty contest. Yeah, you did. But you don't attend Portside High anymore, so seeing as I came second, they've given me the spot. Too bad, as you definitely would have won. What? How unfair! I was still in shock when the dorm supervisor stormed in and took away my phone. Yeah, I forgot to mention. This school even has a strict 10 p.m. phones away and lights off rule. It's all because they believe health is the most precious thing for an athlete. I tossed and turned all night. This beauty pageant was massive, and there's no way I could miss it. But I'm not at Portside High anymore. Instead, I'm stuck in this dumb jock academy. If only I could get out of here. That's right. I have a brilliant idea. I need to get expelled. So, I decided to skip practice and go cause some havoc for 3 days straight. I poured paint into the pool, cut off the badminton strings, deflated all of the soccer balls, and of course, I made sure that the security cameras caught it all. And as expected, the principal eventually called me into his office. Yes, this was the moment I was waiting for. Soon I could pack and get out of here. Only the rest didn't exactly go to plan. If it had not been for Mrs. Harrington. 2 laps of frog jumps around the soccer field. Now! What? Frog jumps? I hate those things! Why couldn't he just kick me out already? But wait, what does Mrs. Harrington have to do with this? After my punishment, I needed to vent. So, hugging my aching thighs, I called Nina to complain about my failed plan. And she just burst out laughing. Oh, Flora, those outdated tricks were never gonna work. You have to do something bold, like... Oh my god, Nina is a genius! The next night, following Nina's instructions, I sneaked out when everyone was asleep. That's right, I'm going to wake the whole school up with these firecrackers. I lit one in the dorm's backyard, then ran to hide behind the bushes. 3, 2, 1, and silence. Huh? I went back to check and saw that it had gone out. What's wrong? Is this one broken? I tried again and again, but the same thing happened each time. As if a ghost did it? Just the thought of it sent chills down my spine, so I sprinted right back to my room. Okay, so not only had my plan been a massive fail, but it had left me super tired. Needless to say, this morning's run was not fun. Zombie alert! How come they look even more exhausted than me? Hey, have you guys heard about the doomed jock? He's the ghost in the dorm's backyard. Allegedly, he attended this academy years ago, and he exercised himself to death right there in the dorm's backyard. So now, he haunts it. What was she talking about? Could it be the one who messed with me yesterday was the doomed jock? I couldn't just give up like that. I needed to figure out a way to get out of this awful place before this ghost got me. How about starting a fight? I heard that the fencing team and basketball team were the 2 toughest groups in the school. So, I sprayed paint on their fencing masks,
and punctured all of the basketballs, and left a fencing sword at the scene. Then I wrote both teams an anonymous letter. Sunday, 2 p.m., abandoned building near the back gate. When Sunday came, I hid in the abandoned house and waited for the two groups to arrive. Look at their tense faces. This was going to be fun. I quickly called the cops and then took advantage of the chaos to blend in with the feuding teams. I almost got punched in the face when, fortunately, the cops got there just in time, causing everyone to frantically flee the scene. I happily ran to a cop. It's me! I started this fight. But, to my surprise, the cop just asked if I was hurt. Then he hurriedly chased after the gang. Only then I realized that if I wanted to be caught, I had to do exactly what they did. Run away. Oh, man. I was staggering my way back to the dormitory, feeling deflated, when I spotted the fencing and basketball teams coming my way. Freaked out, I looked around for a place to hide, but there was only one car parked on the side of the road. With no other way, I ventured to open the car door and, oh, it wasn't locked. I quickly jumped in, hid under the back seat, and lay completely still. At that moment, the car door swung open. I closed my eyes and braced myself to catch some hands when suddenly the car revved up and left. Looking up, I saw the principal sitting in the driver's seat, whistling happily. Oh, so it was his car. After a while, the car stopped in front of a bar in town. Didn't expect a serious man like him to go to such places. But wait, an underage student being caught by the principal here would surely get me expelled, right? With that in mind, I hurriedly followed him. But at the door, a security guard stopped me and asked for my ID card. I had no idea what to do when suddenly a strange guy appeared. Hey, cutie. Need an ID card? How about this? I'll lend you a fake ID to get in. In exchange, you must go out with me tonight. Sounds good, huh? Well, I didn't plan on sticking around for long, as I would just get in, find the principal, and get caught right away anyway, so I nodded in agreement. I was about to take the ID card from him when someone yanked me back and pushed me into a cab. My roommates! What are you doing here? Do you know you've just ruined my plan and— Ruined? Who's the one causing trouble here? Do you honestly believe that if you get expelled like that, your old school will take you back? Fat chance. Huh? How'd you know that I'm trying to get expelled? Turns out my roommates overheard the conversation between me and Nina. It was them who extinguished my firecrackers in the campus backyard, then made up the doomed jock ghost story to make me stay away from there. Then, when the basketball and fencing teams searched for me, it was them who lied that I was with them all day so I could get away with it. But what did you do that for? Don't get us wrong. We didn't do it for you. We did it to protect the school's reputation. Then they started telling me that, for the last few years, due to bad achievements, our school was on the chopping block to make space for industrial areas. The only way to convince the city council to keep our school was by winning the state's upcoming sports competition. We've all played sports for all of our lives. Sport is everything to us. If our school closes, we don't know where we'd go. That's why when we saw you being lazy and messing about, we couldn't just sit back and watch. Oh, I had no idea about this. Suddenly, I felt so guilty. I mean, of course I don't want to ruin their futures. I then also opened up to them and told them all about the beauty pageant. They insisted there must be a way to join the pageant without returning to my old school, so they searched around on Google, and guess what? Turns out the pageant accepts free candidates too, which means no school registration needed. What else could I wish for? I immediately signed up for it, and as a thank you to my new friends, I started making an effort at playing volleyball. I'm a tall girl, so my training position is a right side hitter. And you know what? There is this satisfaction whenever I was able to block a ball. Not gonna lie, this is much more interesting than I thought. That weekend, I went to the city to pick out some dresses for the beauty contest. I found myself immersed in racks of gorgeous gowns when a familiar voice startled me. How about this one, Mom? Stunning, sweetie. You're the most beautiful girl in this world. I don't know what possessed them to pick Flora over you. But no need to worry this time, as I have sent her far away. Yeah, that's where she belongs. I'll show them who's the true beauty queen now. What? No way!
My old school principal is Nina's mom? And transferring me to the sports academy was part of her plan, just so her daughter could go to the pageant? I was fuming, so as soon as Mrs. Harrington went outside to take a call, I walked straight over to confront Nina. I can't believe you're like that. Nina looked shocked at first, but then smirked as she said, Like what? Like someone who's far prettier, more talented, and crown-worthy than you? Thanks, sporty girl. I shoved past her and stormed out of there. Wait for it, Nina. We'll soon see who the real winner is. The next few weeks were crazy busy with volleyball practice and the pageant preparations. I may have only been a reserve, but I still wanted to give it my all to motivate the team. The sports competition soon arrived, and after 2 days of competing, the fate of the school came down to the final match. Our volleyball game! Talk about intense. It sucked it was on the same day as the beauty pageant, as I would have loved to be able to cheer them on from the player bench. But then, disaster struck. The girl who plays right side hitter sprained her wrist and couldn't play. The whole team looked so worried, and that made my heart ache. There was only one thing for it. I'd replace her. If I was quick, I could still make it to the beauty pageant afterward. Come on, Flora. Stay focused. Just 1 point left, and we'd win. Suddenly, the ball came flying at me. This was it. I hit it with all my might and... Score! We won! I was busy celebrating our victory when everyone suddenly asked me about the beauty pageant. Oh my God! I almost forgot! The match went on longer than I thought it would. My friends dragged me into the taxi, but when we got there, the show was already coming to an end. And worst of all, guess who was standing there wearing the winner's crown and looking all smug? Yep, Nina. Did you come to congratulate me? Thanks, bestie. Oh, you guys must be Flora's new friends. That figures. How cute. Stop the act, Nina. Yes, they are my friends. They're not fake, and they're 1,000 times more interesting than you. Say whatever you want, but I'm a beauty queen now, and you're no longer at the same level as me. My friends started clenching their fists, so I quickly pulled them away before anything happened. Right at that time, an announcement came across the speaker. Attention, pageants. We've just discovered signs of voter fraud. Please stay inside the hall and await further confirmation. About 30 minutes later, the truth finally came out. Turns out, Nina's mom had paid for the voting texts. Needless to say, Nina had her crown taken off her immediately, and Mrs. Harrington also lost her principal job. What goes around comes around, right? As for me, I'm not bothered about beauty pageants anymore. Instead, I have a new hobby, volleyball. Turns out I'm pretty good at it, and who knows, I might even become a professional player? And you know what the best part of all this is? I now have true friends by my side who I know will be willing to help me anytime and anywhere. Akhirnya setelah 11 jam penerbangan, aku sampai di LAX, Bandara Internasional Los Angeles. Mengagumkan. Aku tidak sabar untuk bertemu ibuku. Kalian tahu, ayahku orang Prancis dan ibuku orang Amerika. Kami dulu tinggal bersama di Paris, tapi kemudian mereka berpisah dan ibu pindah kembali ke sini. Tentu saja aku sering berbicara dengannya di FaceTime dan sebagainya. Tapi ini pertama kalinya aku bertemu dengannya setelah 5 tahun. Aku belum pernah mengunjunginya karena ibuku adalah seorang pengusaha wanita yang sangat sukses dan dia bekerja sangat keras. Itu berarti dia tidak punya waktu untuk memberiku perhatian yang kubutuhkan. Tapi sekarang aku berumur 16 tahun dan bisa menjaga diriku sendiri. Aku akhirnya bisa berkunjung. Jadi, terima kasih kepada ayah dan ibu tiriku atas hadiah ulang tahun tiket pesawatku. Aku sekarang berada di LA yang cerah selama sebulan penuh. Aku tidak hanya bisa menghabiskan waktu bersama ibu, tapi aku juga bisa bersantai di vilanya yang sangat besar. Beruntungnya. Tapi pertama-tama, ayo ambil semua barang bawaanku, lalu cari taksi ke rumah ibuku. Ya, sayangnya, dia tidak bisa datang menjemputku karena dia ada pekerjaan. Tapi tidak masalah, aku bisa mengatasinya sendiri. Oke, mungkin aku bicara terlalu cepat. Sudah setengah jam dan barang bawaanku tidak terlihat. Lalu, cowok tampan ini menghampiri aku dan berkata, "Hei, sepertinya kopermu hilang. Perlu bantuan?" Imut dan suka membantu. Aku benar-benar bisa terbiasa dengan orang-orang AS. Aku menunjukkan kepadanya tiketku, dan ternyata aku menunggu di tempat yang salah. Ups.
Setelah membimbingku ke tempat yang benar, cowok yang ku ketahui namanya Zack ini bahkan menurunkan koperku untukku. Namun, salah satu koperku macet dan terbuka sehingga menyebabkan semuanya terjatuh. Astaga, ini bukan hari keberuntunganmu, kan? Dia tertawa terbahak-bahak. Oh, baiklah. Setidaknya tidak semuanya buruk. Maksudku, seorang cowok tampan telah menyelamatkanku, kan? Dia membantuku mengambil barang-barangku, lalu dia bahkan menawarkan untuk mengantarku ke rumah ibuku. Setelah sekitar 30 menit, dia mulai melambat. Aku melihat keluar jendela dan... Oh my God! Ini adalah villa paling cantik yang pernah ada. Kolam renang, lapangan tenis, pohon palem, persis seperti rumah bintang film. Aku sedang ternganga memandangi villa, ketika tiba-tiba aku mendengar suara mesin mobil. Karena kaget, aku berbalik dan melihat Zack menjauh. Koperku! Aku berteriak. Laptop dan iPadku juga ada di sana. Ya Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Dan pada hari pertamaku di AS. Setidaknya aku masih membawa ponsel dan paspor. Jadi aku segera menelpon ibuku. Tak perlu dikatakan, aku sangat kacau ketika dia tiba. Siapa sangka pria berpenampilan baik seperti itu ternyata adalah seorang pencuri. Ngomong-ngomong, ibuku bisa membelikanku baju dan barang baru dan aku masih bisa bersenang-senang di villanya. Kan? Ibu membawaku ke kamarku dan menyuruhku istirahat. Setelah bencana itu, aku sangat kelelahan, jadi aku segera tertidur di tempat tidur paling nyaman yang pernah ada. Saat aku terbangun, di luar sudah gelap. Aku sadar aku belum makan apapun sejak penerbangan, jadi aku turun ke bawah dan memeriksa lemari es dan lemari dapur. Semuanya kosong. Aku masih mencari-cari di dapur ketika ibuku kembali membawa burger. Sayang, aku baru pulang dari perjalanan bisnis kemarin, jadi aku belum sempat pergi berbelanja. Ayo makan fast food saja hari ini, oke? Aku tidak keberatan, karena sungguh menyenangkan bisa makan malam bersama ibuku lagi setelah sekian lama. Aku melihat sekeliling ruangan. Hampir tidak ada perabotan apapun di sini. Ibuku bilang itu desain minimalis, gaya hidup trendy di LA saat ini. Lebih sedikit lebih baik, betapa kerennya itu. Keesokannya, kami keluar, tapi ada apa dengan mobil tua berkarat itu? Melihat tatapan bingungku, dia segera menjelaskan bahwa ini hanya sementara karena mobilnya sedang diservis. Tapi kemudian ibu tidak bisa membuka pintu garasi. Ternyata biasanya dia punya sopir sendiri, tapi karena aku sudah menempuh perjalanan panjang untuk mengunjunginya, dia ingin menyetir sendiri. Aduh, manis sekali. Pada hari-hari berikutnya, aku dan ibu bersenang-senang di LA. Berjemur di tepi kolam renang, hari spa, berbelanja. Ini jelas merupakan liburan terbaik dalam hidupku. Setidaknya sampai pagi itu, aku dibangunkan oleh pertengkaran yang keras. Melihat ke bawah dari tangga, aku melihat ibu di ruang tamu bersama seorang wanita asing. Dia menunjuk ke sofa. Astaga, disitulah aku kemarin menumpahkan kecap saat makan sushi. Kemudian ibu muncul dan terdengar bingung. Dia menyuruhku segera mengemasi barangku karena kita akan pergi. Bu, apa ada yang salah? Oh, tidak apa-apa sayang. Hanya saja sofa kotor, jadi ayo kita suruh seseorang membersihkan seluruh villa. Wah, ibu sampai bersih-bersih seisi rumah hanya karena noda kecap. Seberapa kaya dia? Jadi, di mana kita akan tinggal kali ini? Hotel mewah bintang 5? Atau rumah megah di Beverly Hills? Tapi kemudian mobil itu berhenti di depan sebuah gedung apartemen kumuh. Ini tidak mungkin benar. Ibu bilang ini apartemen cadangan milik temannya. Jadi kami akan tinggal di sini beberapa hari demi kenyamanan. Alana, mungkin sebaiknya kamu menjauh dari orang-orang di daerah ini. Mereka tidak memiliki gaya hidup yang sama dengan kita. Kamu tahu maksudku. Ya, tempat ini kebalikan dari villa. Kamar sempit, tempat tidur keras, dan kamar mandinya bahkan tidak memiliki bathtub. Sejak pindah ke sini, ibu tidak mengajakku jalan-jalan lagi. Di malam hari, dia berdandan dengan anggun dan pergi ke meeting kerja mewahnya. Pada suatu malam, aku sedang duduk sendirian menonton YouTube mengunyah kentang goreng untuk kelima kalinya minggu ini. Ketika ada ketukan di pintu. Aku membukanya, dan berdiri di sana seorang cowok lusuh yang mengaku sebagai Frankie, putra pemilik rumah. Aku bilang padanya pasti ada kesalahan, karena kami baru di sini beberapa hari. Lalu aku hendak menutup pintu, tapi dia memblokirnya dengan kakinya. Nyonya, Anita telah menyewa apartemen ini selama 2 tahun. Apa maksudmu beberapa hari? Aku baru saja melihatnya naik taksi di pintu depan. Jangan berbohong padaku.
Tidak, ibuku adalah pengusaha sukses yang memiliki villa di Brentwood Park. Kalau begitu kamu pasti salah mengira ibumu adalah orang lain. Singkatnya, ingatkan si ibu pengusahamu untuk membayar uang sewa. Lalu dia mencibir dan berjalan pergi. Beraninya dia mengatakan itu. Dan kenapa aku terus-menerus menemui orang brengsek? Ketika ibu kembali, aku menceritakan apa yang terjadi. Kupikir dia akan menganggapnya lucu atau semacamnya. Tapi tidak, malah dia menjadi sangat marah. Kamu seharusnya tidak membukakan pintu untuknya. Sudah kubilang jangan bersosialisasi dengan orang-orang di sini. Oke, mendengar kebohongan yang dibuat-buat tentang dirimu seperti itu pasti menyebalkan. Tapi apakah dia harus begitu marah karenanya? Keesokan paginya, aku sedang minum teh di balkon. Ketika tiba-tiba, aku melihat wajah yang tidak asing lagi lewat di jalan. Ya Tuhan, itu si brengsek dari bandara. Zack! Pencuri itu! Teriakku sambil bergegas turun. Tapi sesampainya di sana, dia sudah menghilang. Aku masih gemas saat ada suara yang datang dari belakang. Apa yang kamu lakukan sambil berteriak sepagi ini? Aku berbalik dan melihat Frankie bersandar di dinding dengan tangan terlipat. Bukan urusanmu, penipu. Hah? Penipu? Apa maksudmu? Berhentilah berbohong. Aku sudah memberitahu ibuku semua tentang kamu yang mencoba menipu uang dariku. Benarkah? Jadi, menurutmu akulah yang bohong? Sebelum aku bisa menjawab pertanyaan yang memprovokasi itu, aku mendengar suara ibuku memanggil dari balkon. Hei gadis kaya, jika kamu ingin mengetahui kenyataan, aku sarankan kau datang menemuiku malam ini, dan kita akan mengikuti ibumu. Ibu muncul dan mengerutkan kening, bertanya kenapa aku berbicara dengan Frankie. Aku mengatakan sesuatu tentang menanyakan arah, lalu segera memasuki ruangan dan menutup pintu. Frankie jelas-jelas seorang pencuri dan brengsek, kan? Tapi mengapa kata-katanya masih melekat di pikiranku? Aku sempat memperhatikan beberapa hal yang aneh, seperti saat kami di villa, aku bertanya pada ibu di mana peralatan makannya, tapi dia tidak ingat. Tapi kemudian di apartemen ini dia langsung mendapatkannya. Ditambah lagi, kenapa ada foto dirinya di kamar, padahal ini adalah tempat temannya. Malam itu, ketika ibu bersiap-siap untuk pergi keluar, lagi-lagi aku melihat kalungnya. Hanya saja itu sebenarnya kalungku, yang telah dicuri bersama dengan barang-barangku yang lain. Ayahku membuatkan kalung itu khusus untukku. Jadi itu unik, tapi kenapa ibu memilikinya? Aku memujinya dan bertanya dari mana dia mendapatkannya. Tersipu-sipu, dia dengan gembira memberitahuku bahwa cowok kaya yang baru saja dia kencani telah membelikannya untuknya. Lalu dia bilang dia akan mengajaknya makan malam malam ini. Aku memaksakan senyum, tapi kepalaku dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya? Ibu. Aku diam-diam mengikuti ibu di jalan. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk pundakku. Ayo pergi. Aku berbalik dan itu adalah Frankie. Tanpa berkata apa-apa, aku mengangguk dan segera masuk ke mobilnya. Dan kami mengikuti taksi ibu. Tunggu, bukankah itu villa yang kita tempati sebelumnya? Beberapa saat kemudian, sebuah mobil mewah tiba, membawa ibuku ke restoran mahal terdekat. Kami mengintip melalui dinding kaca. Itu dia. Ibuku sedang duduk di sana, tersenyum dan berbicara dengan seorang cowok berjas. Apakah dia berpura-pura tinggal di villa itu untuk menipu cowok itu? Apakah ibuku seorang cewek matre? Aku tidak bisa menontonnya lagi, jadi aku menarik lengan Frankie. Tapi anehnya, dia tampak sama terkejutnya denganku. Bukankah ini idemu? Jadi kenapa wajahmu pucat? Dia hanya menggelengkan kepalanya dan membawaku pulang. Kami menunggu di apartemen sampai ibu kembali. Dan suasananya tegang. Sekitar tengah malam kami mendengar pintu terbuka. Dan ibu masuk dan menatap kami dengan khawatir. Dia mulai mengusir Frankie keluar dari sana, tapi aku menyelanya. Bu, aku tahu segalanya. Kamu sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Kamu miskin, dan kamu menipu orang kaya. Sayang, bukan seperti itu. Tenanglah dan aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Jadi, ternyata, setelah menceraikan ayahku, dia bertekad untuk kembali ke AS dan sukses dalam bisnis. Tapi, dia gagal. Dan dia sangat malu. Dia berbohong padaku dan ayah. Kemudian ketika dia mendengar bahwa aku akan datang berkunjung, dia menghabiskan sedikit tabungannya untuk menyewa sebuah villa mewah untukku. Tapi ketika aku tidak sengaja menumpahkan kecap di sofa mahal itu, dia tidak mampu memperbaikinya. Jadi kami diusir. Adapun pria yang bersamaku malam ini, aku bertemu dengannya saat berjalan di luar villa. Dia kaya dan baik.
Dia menyukaiku dan aku juga menyukainya. Tapi bagaimana dengan kalung itu? Mama, ini sebenarnya punyaku. Ada di dalam koperku yang dicuri. Ibuku memberikan tatapan bingung. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, Frankie berseru, "Pria itu penipu." Aku dan ibu ternganga saat melihat Frankie yang menoleh ke arahku dan berkata, "Maaf, tapi menurutku kalian perlu tahu yang sebenarnya." Lalu Frankie memberitahu kami bahwa pria itu tidak lain adalah ayah Zack. Setelah mengantarku kembali ke villa, Zack mengira ibuku kaya. Jadi dia membujuk ayahnya untuk datang dan menggodanya. Tapi bagaimana kamu menggali informasi tentang orang-orang ini? Karena aku kenal Zack. Ketika aku melihat Alana mengejarnya, aku tahu dia telah mencuri darinya. Tapi dia temanku. Bagus, jadi kalian berdua berbohong padaku. Lalu aku bergegas masuk ke kamarku, mengunci pintu, dan menangis. Keesokan paginya ibu mengetuk pintuku, tapi aku mengabaikannya. Alana, aku paham kamu kesal padaku, tapi aku meninggalkan sandwich di sini, jadi setidaknya tolong makan sesuatu. Aku benar-benar minta maaf. Aku cuma mau menjadi ibu yang sempurna untukmu. Kata-katanya membuatku terisak sekali lagi. Tak bisa kukatakan, dari lubuk hatiku yang terdalam, aku merasa kasihan padanya. Setelah itu, aku membuka pintu dan memeluknya erat. Lalu kami berdua saling berpelukan sambil menangis. Aku akan meninggalkan LA hari ini bersama ibu. Dia akan pindah kembali ke Prancis bersamaku, tempat dia bisa memulai segalanya dari awal. Saat aku sedang menyeret koperku ke taksi, Frankie muncul dan meminta maaf kepadaku. Aku hanya mengangkat bahu dan bilang itu tidak penting lagi. Maksudku, setidaknya pada akhirnya dia berterus terang dan menyelamatkan ibuku dari penipu itu. Hei gadis kaya, semoga berhasil. Dan jangan ragu untuk tetap berhubungan denganku. Jadi, bagaimana sekarang? Nah, ibu sudah kembali ke kehidupan Prancis. Dia memiliki pekerjaan baru dan apartemen mewah. Aku pergi dan tinggal bersamanya setiap akhir pekan dan senang akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama dia yang sebenarnya. Setidaknya untuk Frankie, iya, kami saling mengirim banyak Snapchat. Jadi, oke, mungkin aku menyukainya. Aku berencana untuk mengunjunginya di musim panas. Semoga perjalananku berikutnya ke AS tidak segila perjalananku yang terakhir. Ayah, dari mana? Aku khawatir sekali. Pergi sana, jangan sentuh aku. Aku langsung tercengang. Tak paham kenapa ayahku yang dulunya baik hati jadi sangat dingin terhadapku. Ku tersadar dari lamunanku dan coba membantunya melangkah, tapi ia menepisku. Mataku mulai berkaca-kaca dan aku tak tahu harus berbuat apa. Kemudian ada wanita lain muncul. Dengan cepat dia membantu ayah bangkit dan tersenyum padaku. Jangan khawatir sayang, aku akan mengurusnya. Permisi? Siapa dia? Ibuku baru saja dikebumikan dan ayah sudah melanjutkan hidup. Aku tak bisa melihat ini lebih lama lagi, jadi segera ku tinggalkan ruangan. Bagaimana mungkin semuanya berubah drastis secepat ini? Hidupku dulu begitu sederhana dan sempurna. Aku punya keluarga yang penyayang. Aku selalu juara di sekolah. Orang-orang selalu memuji bagaimana aku mewarisi kecantikan dan kepandaian ibu dan ayahku. Tapi kemudian kecelakaan lalu lintas terjadi dan merenggut ibu dari kami. Sejak itu, ayahku yang penyayang dan santun berubah menjadi pemabuk yang kejam dan kasar, yang sepertinya sangat membenciku. Esok harinya aku sampai di rumah dari sekolah dengan kekhawatiran tentang bagaimana kondisi ayahku. Tapi, kenapa Om Alfred ada di depan pintu? Aku mempersilakannya masuk dan di sanalah ayah, terduduk di sofa, dikelilingi kaleng-kaleng kosong. Segera saat ia melihat kami, ia bicara tak jelas dan mulai melempari kami dengan kaleng. Om Alfred lalu mengajakku ke kedai supaya kami bisa ngobrol. Dan tak bisa kutahan tangis saat mengutarakan betapa buruknya keadaan di rumah. Ia menepuk lenganku dan berkata, "Ayahmu telah melalui banyak hal. Menurutku akan lebih baik jika kita beri dia waktu untuk menenangkan diri. Kurasa sebaiknya sementara kau tinggal bersama kami." Jadi itulah bagaimana akhirnya aku tinggal bersama Om Alfred, Tante Madeline, dan sepupuku Clement. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja. Seburuk kedengarannya, lengan bisa jauh dari ayahku dan bisa berpikir dengan semestinya kali ini. Aku sangat beruntung Om Alfred memberiku rumah kedua. Tapi kemudian ia pergi untuk perjalanan bisnis dan kemudian semuanya berubah. Aku sedang berjalan kembali menuju kamarku saat Clement muncul di depan pintunya dan menjenggalku. Saat aku terhuyung dan mendarat dengan kedua tangan dan lututku, dia mendengus. "Yes, benar begitu. Menunduklah pada ratumu. Kau jelata menjijikkan. Kau seharusnya tahu tempatmu di rumah ini." Cewek itu sangat menyebalkan. Saat ayahnya pergi, dia tak berhenti menyiksaku. Sungguh ironis namanya Clemens. Tapi dia sama sekali tak terlihat baik. Aku sudah muak dengan sindiran-sindiran kejamnya. Ini sudah jadi masalah pribadi. Jadi dengan marah ku jawab,
Aku tahu kau hanya iri padaku karena nilaimu jelek dan kau tak cantik. Mata Clemens berkaca-kaca. Lalu dia mendorongku dan lari ke ibunya. Aku mengikutinya dan menjelaskan apa yang terjadi kepada Tante Madeline. Ia merenggut ke Clemens lalu membentaknya. Phew, untungnya Tante Madeline berada di pihakku. Intinya, keadilan ditegakkan, ya kan? Salah. Tak lama kemudian, sikap tanteku juga berubah padaku. Suatu kali aku sedang membantu tanteku memasak kaserol saat pintu bel berbunyi. Ternyata itu teman lama tanteku. Segera saat ia melihatku dengan riang berkata, "Wah, baru beberapa tahun tapi Clemens sudah tumbuh besar. Semakin dia besar, semakin terlihat mirip dengan Alfred, bukan begitu? Lihat mata dan senyumannya." Aku menatap bingung Tante Madeline dan melihat suasana hatinya segera berubah. Malam itu, saat ku keluarkan hidangan kaserol, Tante Madeline makan sesuap lalu meludahkannya ke serbet. "Kau ini ceroboh, sembrono, dan sekarang pemasak yang buruk. Jadilah sedikit berguna, bisa tidak?" Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Tak mampu berkata-kata. Lalu Clemens menimpali. "Tolong, jangan pernah buat ini lagi. Kaserol ini sangat menjijikkan. Sama sepertimu." Kemudian dia menyeringai padaku saat dibuangnya sepiring penuh ke dalam sampah. Aneh, bukannya Tante Madeline menyuruhku masak ini karena itu kesukaan Clemens? Sepertinya kehidupan di rumah ini tak akan jadi lebih mudah. Selama seminggu berikutnya, komentar mengejek dan sinis mereka terus berlanjut. Suatu hari aku menata rambutku dengan cara yang berbeda dan Clemens mendengus padaku. "Apa itu? Sepertinya ada lobster di kepalamu." "Apa kau tak pernah terpikir mengecat rambutmu karena warna pirang pantas untukmu?" Di kesempatan lain aku diundang ke sebuah pesta, jadi ku kenakan gaun yang cantik ini. Tapi saat aku turun ke bawah memakainya, mereka berdua mencibirku dan tanteku berkata, "Oh, sayang, apa bajumu membuatmu kelihatan lebih gemuk dari biasanya? Atau itu karena kau sudah cukup makan karena hidup dengan kami?" Di lain waktu, aku sedang duduk di meja sarapan mengoleskan lip gloss ke bibirku. Saat Clemens merebut itu dariku, saat ku coba merebutnya kembali, dia tertawa kecil. "Untuk apa? Memakai ini di bibirmu hanya membuatmu terlihat putus asa. Toh, tak ada yang ingin menciummu." Astaga, kesabaranku dengan cewek ini sudah sangat tipis. Parahnya, Tante Madeline tak sengaja dengar semuanya, tapi ia hanya tertawa. Aku tak paham kenapa mereka bersikap seperti ini. Aku tahu aku tak jelek atau gemuk. Jauh dari itu. Aku tahu aku cantik, karena aku selalu dipuji untuk rambut panjangku yang mengkilap. Ya, sampai aku pindah ke sini. Ini sangat membingungkan. Kenapa mereka iri padaku? Ternyata, menjadi terlalu cantik itu tak mudah. Semuanya makin sulit saat ayahku, yang juga kepala sekolah, kembali bekerja setelah masa cutinya. Dia benar-benar mengacuhkanku dan itu membuatku merasa tak karuan. Kemudian aku tiba di rumah dari sekolah dan Tante Madeline merecokiku, menanyakan apa aku ingin makan sesuatu. "Hah? Apa? Oh, aku paham. Om Alfred sudah kembali dari dinas kerjanya." Ini waktunya mengungkap akting palsu duo ibu anak ini sekali untuk selamanya. Jadi di malam itu aku menawarkan diri untuk masak. Ya, kalian bisa tebak. Aku membuat hidangan kaserol. Saat ku bawa keluar, Clemens tak sengaja berteriak. "Ew, aku sudah bilang padamu aku benci masakan ini." Tante Madeline jadi pucat, dan Clemens menatap kaget sambil melongo. Kemudian aku berlutut dan memohon, "Aku tahu aku salah, tolong jangan hukum aku lagi. Aku tak ingin tidur di ruang bawah tanah lagi." Om Alfred terlihat sangat bingung, jadi kulanjutkan. "Aku lupa kalau Clemens benci masakan ini. Aku sudah dihukum beberapa kali tapi aku masih tetap saja mengacau. Aku memang pantas disalahkan." "Ada apa ini? Aku pergi beberapa minggu dan pulang untuk mendapati pertumpahan darah." Ia menyuruh Tante Madeline ke kamar mereka untuk ngobrol pribadi. "Kami bahkan tak punya hubungan darah. Jangan harap ibuku dan aku akan bersikap baik padamu," dia berucap. Kemudian langsung pergi. Apa? Apa yang Clemens maksud? Tentu saja kami sedarah. Tante Madeline adalah adik ayahku, ya kan? Aku ingin tahu apa yang terjadi, jadi aku bersembunyi di balik pintu dan mendengarkan percakapan mereka. "Katakan padaku kebenarannya. Therese adalah anakmu dengan Claire, ya kan?" Aku terkejut. "Claire? Ibuku? Apa aku salah dengar?" "Aku tahu. Mark memberitahuku. Hari di mana Claire kecelakaan, mereka melakukan tes darah dan menemukan kalau golongan darah Therese tak sesuai dengannya. Jelas, dia bukan putri kandungnya. Dan dia terlihat mirip denganmu. Sekarang katakan, apa kau dan Claire selingkuh di belakang kami? Kau dulunya sangat mencintainya sebelum kau menikahiku." Jadi ayah memperlakukanku begitu karena dia mengetahui kalau aku ini bukan putrinya sendiri? Dan Om Alfred dan ibuku dulunya saling jatuh cinta sebelum ia menikah dengan ayahku? "Jelaskan padaku." "Cukup." Alfred akhirnya bicara.
Tak ada yang bisa kujelaskan padamu. Mendengar langkah kaki menuju ke arahku, aku bergegas menuju kamarku. Menutup pintu, lalu merayap masuk ke selimutku, berpura-pura tidur. Tiba-tiba, ku dengar pintu dibuka. Itu Om Alfred. Teres, ayo kita pergi dari sini. Ku kemasi tas lalu pergi dengan pamanku Alfred. Kami pindah ke apartemen kecil tak jauh dari rumahnya. Meski ia sangat memperhatikanku, ia tak pernah membahas tentang hari itu lagi. Aku juga tak berani bertanya. Jadi kami membiarkannya. Dia pasti ayah kandungku, ya kan? Ia hanya belum siap untuk membicarakannya. Ku coba menghindari Clemens sebisa mungkin. Tapi ini tak selalu mudah karena kami pergi ke sekolah yang sama. Bukannya aku takut dengannya atau apa, hanya saja itu canggung. Kemudian suatu hari aku berjalan menyusuri lorong melihat brosur tertempel di loker, pintu, jendela, dan berserakan di lantai. Di semua brosur itu terdapat fotoku. Dan yang tertulis di atasnya adalah, penipu ini adalah produk dari perselingkuhan ibunya dan seorang pria beristri. Semua orang menatapku dengan tatapan kotor dan berbisik-bisik tentangku. Aku panik dan segera keluar dari sana, tapi tak kulihat arahku pergi dan langsung menabrak seseorang yang bertubuh atletis. Dan yang berdiri di sampingnya adalah Clemens. Menikmati ketenaran? Brosur-brosur ini dibuat khusus untukmu. Tepat di saat itu ayahku muncul membawa selembar brosur. Ia mengacungkannya di depannya. Apa ini? Siapa yang mengizinkanmu mengotori sekolah dengan semua sampah ini? Tinggalkan Teres sendiri. Tak bisa kuhadapi ayahku sekarang, jadi aku lari ke kelas. Sore itu, ku dengar pengeras suara sekolah mengumumkan kalau semua yang ditulis di brosur itu adalah kebohongan, dan Clemens dihukum. Setelah bel berbunyi, aku hanya ingin pulang ke rumah dan sembunyi dari dunia. Tapi saat aku melangkah keluar, kulihat ayahku menungguku di gerbang. Tak ada yang perlu kusampaikan padanya, jadi aku mengabaikannya dan berlalu. Tolong, Teres. Paling tidak dengar ayah dulu. Aku langsung berhenti kemudian jalan mendekatinya. Kurasa ini waktunya aku mengetahui kebenarannya. Jadi, ternyata benar. Aku bukan putrinya. Tapi aku juga bukan putri Om Alfred juga. Aku mengetahuinya dan ini membuatku merasa sangat bersalah. Ayah berkata, lalu menunjukkan padaku berkas sertifikat inseminasi buatan. Ternyata, setelah bertahun-tahun berusaha, orang tuaku menjalani tes dan ayahku didiagnosa mandul. Ibu tak ingin ayah kecewa. Jadi diam-diam ia memperoleh inseminasi buatan dan melahirkanku. Itu bukan kesalahan ibumu. Dan aku yang salah memperlakukanmu seperti itu. Aku menyesal. Air mata mengalir deras di mataku dengan tiap kata yang kudengar darinya. Teres, ayah minta maaf. Keegoisan dan kegetiran kami, para orang tua sudah menyakitimu. Tertegun, aku berbalik dan mendapati Om Alfred sudah ada di sana di belakangku. Kurasa ia datang menjemputku dan aku tak memperhatikan karena sedang berbicara dengan ayah. Ia pasti sudah dengar semuanya. Aku dan Alfred akan melakukan apapun untukmu. Bahkan jika kamu ingin temukan ayah biologismu, kami akan berusaha sebaik-baiknya. Aku memandang ayah dan Om Alfred. Berpikir, tak perlu. Karena aku sudah punya dua orang ayah yang luar biasa. Hai, namaku Edison, tapi semua temanku memanggilku Eddie. Aku hanyalah seorang gadis biasa yang tidak memiliki bakat tertentu. Tapi ada satu hal yang aku punya. Itu... Oh, kenapa kita tidak menonton saja videonya untuk melihat apa itu? Ini kakak perempuanku, Olivia. Dia cantik kan? Dia juga seorang penyanyi yang luar biasa. Dan memiliki bakat di bidang seni. Dia bisa menggambar apapun. Maksudku, aku tidak tahu bagaimana orang tuaku bisa memiliki anak perempuan yang sempurna seperti dia. Dan lalu melahirkanku. Tapi aku tidak masalah dengan itu. Olivia sangat ingin memenangkan piala dan medali. Sementara aku senang dengan es krim dan banyak makanan ringan yang diberikan orang tuaku karena mendapat nilai B pada ujian matematikaku. Hei, Eddie sayangku. Coba tebak siapa yang punya baju baru dan trendy. Oh, Bu. Ya, aku tidak menyukai hal-hal ini. Kenapa kamu membeli begitu banyak? Itu hanya membuang-buang uang. Namun, tatapan putus asa ibu membuatku menyerah. Jadi aku dengan enggan mengambil item secara acak dan pergi mencobanya. Oh, itu adalah crop top. Aku menatap diriku sendiri di cermin. Oke, jadi ekspresi tercengang orang tuaku membuat perasaan mereka cukup jelas. Aku terlihat konyol. Lihat, aku sudah bilang. Aku terlalu pendek untuk memakai atasan seperti ini. Tepat pada saat itu, Olivia lewat. Aku segera berlari ke arahnya. Aku pikir kamu harus memiliki atasan ini. Ini akan menonjolkan sosokmu yang cantik. Kamu akan terlihat sangat manis saat mengenakannya. Ibu menggeleng. Tidak. Jika Olivia memakai ini, semua orang akan melihat pusarnya. Bukankah itu gunanya crop top? Lalu ayah menjawab. Omong-omong, Liv, kamu mau kemana terburu-buru? Ini bukan klub model yang tidak masuk akal lagi, kan? Ngomong-ngomong soal klub,
Apakah klub dansa sekolah masih merekrut? Kamu harus bergabung, kamu pasti akan masuk. Saudariku memutar matanya lalu pergi, membanting pintu di belakangnya. Aku sayang dia, tapi sepertinya dia menganggapku menjengkelkan. Dia seperti Ratu Es yang selalu mengucilkanku. Dia tidak pernah mengizinkanku meminjam pakaiannya atau menyentuh barang-barangnya. Dan jika aku mencoba masuk ke kamarnya, dia ketakutan. Bukannya dia jahat atau apa, tapi dia cenderung bertingkah seolah aku tidak ada. Tidak apa-apa, maksudku, aku sudah terbiasa dengan hal itu. Aku menjalani hidupku sendiri dan dia menjalani hidupnya. Itu sebabnya ketika aku pertama kali mendapatkan ponsel dan mulai menggunakan media sosial, aku tidak mencoba mencari profilnya, meskipun aku tahu dia ada di semua platform tersebut. Malam itu, ibu memintaku naik ke atas untuk memanggil Olivia untuk makan malam. Tidak ada jawaban, jadi aku mulai mendorong pintu hingga terbuka. Dia tiba-tiba muncul dari kamar mandi dan berteriak, "Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu kamu tidak diperbolehkan masuk ke kamarku." Aku mengetuk, tapi kamu tidak menjawab. Ibu bilang ini waktunya makan malam. Dia mendesis padaku dan mengusirku. Oh, kenapa dia harus memperlakukanku seperti aku adalah hama? Cara dia begitu aneh dengan kamarnya sungguh menjengkelkan. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu di sana? Nah, mungkin aku hanya terlalu memikirkan hal ini. Olivia selalu seperti ini. Hidup terus berjalan, dan saudari perempuanku, ya, dia terus menjauhkan diri dariku. Namun kemudian pada suatu akhir pekan, aku berjalan ke bawah dan melihatnya dengan riang menyenandungkan sebuah lagu sambil menari di dapur. Ketika dia melihatku, dia tersenyum dan berkata, "Selamat pagi. Ayo duduk di sini, aku sudah membuatkanmu sarapan." Oke, ini aneh. Aku dengan hati-hati duduk dan terus menatapnya. Kenapa kamu begitu bahagia? Dan di mana ibu dan ayah? Ibu dan ayah baru saja bergegas mengerjakan urusan pekerjaan. Lalu dia meletakkan piring itu di hadapanku, menyeringai, lalu melanjutkan. Ibu membuat kue pagi ini dan menyuruhmu membawanya ke rumah nenek. Katakan padanya aku titip salam. Oh, kamu tidak ikut denganku? Tidak, aku tidak bisa. Maaf, aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia terus menatapku dan aku merasa dia ingin aku bergegas. Bahkan sebelum aku selesai makan, dia memberikan jaketku dan membawaku keluar dari pintu. Karena tidak punya pilihan, aku pergi ke rumah nenek sambil memikirkan betapa anehnya hal ini. Sampai aku menyadari bahwa aku bahkan tidak membawa tas kue. Aku meninggalkannya di rumah. Astaga, aku segera bergegas kembali. Tapi, kenapa ada mobil aneh yang terparkir di luar rumahku? Aku berlama-lama di belakang dan menyaksikan seorang pria parubaya keluar dari mobil. Bahkan sebelum dia sampai ke pintu, Olivia membukanya dan tersenyum padanya. Aku sembunyi di balik semak agar aku bisa terus melihatnya. Hah? Kenapa dia menyerahkan bunga dan kotak hadiah padanya? Dia dengan senang hati mengambilnya dan bahkan bersandar ke telinganya dan mengatakan sesuatu. Ya Tuhan, jadi ini menjelaskan kelakuan aneh kakakku. Mereka pacaran, kan? Aku tidak pernah menyangka kalau kakakku akan tertarik pada lelaki tua seperti ini. Mengejutkan. Tapi tunggu, bagaimana jika dia menipunya? Olivia mungkin terlihat galak, tapi sebenarnya dia sangat polos. Jika itu masalahnya, aku akan menghajarnya habis-habisan. Tapi ini hanya spekulasiku. Aku tidak bisa bertindak tergesa-gesa tanpa mengetahui kebenarannya. Jadi aku memutuskan untuk tidak memberitahu mereka bahwa aku ada di sana dan diam-diam memasuki rumah melalui pintu belakang untuk mengambil tas kue. Kemudian pada hari itu, ketika aku tiba di rumah, saudara perempuanku kembali menjadi Ratu Es. Dia memasak tanpa bersuara. Jadi aku bilang padanya, nenek berkata hai, dan dia hanya mendengus, lalu terus mengaduk supnya. Aku perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kesempatan sempurna muncul beberapa minggu kemudian ketika ibu dan ayah pergi berlibur di akhir pekan. Aku memberitahu Olivia bahwa aku akan pergi piknik dengan teman-teman, tapi ini bohong. Aku sebenarnya bersembunyi di tempat persembunyianku yang setia dan mengawasi. Seperti yang diharapkan, lelaki tua itu muncul dan Olivia membiarkannya masuk. Pintunya terbuka sedikit, jadi aku berjingkat ke dalam dan mendengar mereka tertawa di ruang tamu. Aku mengintip ke dalam dan aku terkejut. Kakak perempuanku sedang duduk di sofa dengan mengenakan pakaian paling aneh yang pernah ada. Pakaian seperti itulah yang hanya dipakai oleh model catwalk. Dan yang terpenting,
Dia memakai riasan tebal dan tampak seperti orang yang sangat berbeda. Pria aneh itu sedang duduk di sebelahnya. Keduanya melihat ponselnya dan tertawa bahagia. Ya ampun, sekarang semuanya sudah jelas. Dari sifatnya yang pendiam hingga ruangannya yang terkesan rahasia, itu semua agar dia bisa terus menyembunyikan kisah cinta beda usia ini. Aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi sekarang. Aku hanya merasa kasihan padanya karena dia harus menyembunyikannya. Maksudku, ini adalah rumahnya, dan kami adalah keluarganya. Kami mungkin tidak dekat, tapi dia adalah kakak perempuanku, dan aku ingin dia bahagia. Jika cinta ini nyata, maka aku mendukung sepenuhnya. Dan jika pria ini ternyata jahat, maka aku akan melindunginya sampai akhir. Orang tuaku kembali malam itu, jadi aku mengadakan malam menonton film keluarga. Ide bagus untuk ikatan keluarga, bukan? Aku memilih film romantis yang aktris utamanya jauh lebih muda dari pacarnya. Di tengah-tengah film, aku menoleh ke orang tuaku dan bertanya, "Bu, Ayah, jika kamu adalah orang tua mereka, apakah kamu mengizinkan hubungan itu?" Mereka menatapku bingung. Lalu ayah langsung bertanya, "Hei Edi, jangan bilang kalau kamu jatuh cinta dengan lelaki tua ya." Ini mengagetkanku. Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, bel pintu berbunyi. Aku hendak membuka pintu, hanya untuk menghindari menjawab pertanyaan ayah. Tapi Olivia lebih cepat. Tidak lama setelah itu, dia berbalik dan berteriak padaku. "Edi, beraninya kamu menyentuh ponselku. Ada apa, Liv? Siapa yang ada di depan pintu? Tanyakan pada putri tersayang Edison." Dia menatapku dengan pandangan kotor, lalu bergegas ke kamarnya. Orang tuaku langsung membombardirku dengan banyak sekali pertanyaan. "Apa yang sedang terjadi di sini? Siapa yang membunyikan bel? Kenapa Olivia seperti itu?" Oke, yang membunyikan bel itu adalah pacarnya Olivia. Jadi, tadi saat Olivia meninggalkan ponselnya di dapur, aku perhatikan ada pesan dari seorang pria bernama Henry Davis. Aku segera mencarinya di FB dan menemukan bahwa ini adalah pria yang sama yang mengunjunginya. Jadi, aku menggunakan teleponnya untuk mengirim pesan kepadanya agar dia datang pada jam 8 malam. Aku pikir akan lebih baik jika Olivia mengumumkan hubungannya dengan orang tua kami. Tapi, sepertinya dia tidak menerimanya dengan baik. Bagaimanapun, sekarang aku tidak punya pilihan selain menceritakan segalanya kepada orang tuaku. Wajah mereka menunduk, dan tanpa berkata apa-apa, mereka berlari ke atas dan menggedor pintu Olivia. Namun tidak ada jawaban. Malah, kami semua mendengar suara gemeretak dari pintu belakang. Dan Olivia pun kabur. Wajah orang tua kami memerah. Sementara aku merasa sangat bersalah. Karena aku tidak hanya tidak dapat membantunya, tetapi malah memperburuk situasi. Keesokan harinya, Olivia masih belum kembali. Dia juga tidak masuk sekolah. Yang menyebabkan orang tuaku menjadi panik. Lalu tiba-tiba aku teringat pada Henry. Benar. Kenapa aku tidak berpikir untuk menanyakannya dari awal? Jadi aku segera menghubungi Henry dan memintanya membantu mencari Olivia. Sore itu, saat aku baru pulang sekolah, aku melihat Henry pergi. Ada catatan tertempel di pintu yang menyatakan Olivia baik-baik saja dengan alamat di bawah. Dan juga tertulis jika kita datang ke sana jam 9 pagi, kita akan menemui Olivia. Keesokan paginya, kami datang lebih awal dari yang dijadwalkan. Hah? Itu adalah sebuah studio, dan seperti yang dikatakan Henry, Olivia ada di sana. Dia tampak sangat glamor, dan begitu sibuk mempersiapkan pemotretan sehingga dia tidak memperhatikan kami. Henry menyambut kami, dan mulai menjelaskan segala sesuatu yang membuat orang tuaku serta aku tidak bisa berkata-kata. Ternyata, kebenarannya jauh dari apa yang kupikirkan. Dia bukan pacarnya, tapi dia adalah manajernya. Ia melihat potensi Olivia dan membimbingnya menjadi foto model dan TikToker. Bunga dan hadiahnya berasal dari merek tempat dia bekerja. Dan suatu hari, dia mengenakan pakaian dan riasan itu untuk video TikTok. Setelah syuting selesai, kami berjalan ke arahnya. Tapi dia melihat kami dan lari. Aku berhasil menyusulnya lalu berkata, "Kak, kenapa tidak mengatakan yang sebenarnya? Kami adalah keluargamu. Kami akan selalu berada di sisimu." Di pihakku? Serius? Kamu tidak tahu bagaimana rasanya menjadi orang luar. Tidak peduli berapa banyak kompetisi yang aku menangkan. Aku tidak terlihat saat kamu dipuji hanya karena mendapat nilai yang biasa di ulangan matematika. Aku ingin menjadi model, tetapi mereka tidak menginginkannya. Mereka ingin aku sengsara. Aku lebih baik kabur dan melakukan apa yang aku suka. Aku tercengang. Begitu pula ibu dan ayah.
yang pada saat itu sudah menyusul kami dan mendengar semua yang baru saja dia katakan. Ayah memeluk Olivia, lalu dengan suara emosional berkata, "Olivia, bukan kami melarangmu melakukan apa yang kamu mau. Kami hanya mengkhawatirkanmu. Kami hanya tahu bahwa industri ini bisa menjadi rumit, dan kami tidak ingin kamu terluka." Benar. Dan tidak benar kalau kami lebih mencintai Eddie daripada kamu. Kamu unggul dalam segala hal, dan kami tidak ingin Eddie merasa tertekan. Kami benar-benar minta maaf, Olivia. Kami semua mencintaimu. Oh, tidak, Bu. Jangan khawatir. Aku tidak pernah merasa seperti itu. Sebenarnya, aku selalu mengagumi Olivia. Dan aku sedih saat dia mengabaikanku. Olivia menangis terseduh-seduh, dan seluruh keluarga kami berpelukan erat. Maaf mengganggu, tapi kalian pasti sudah tahu tentang Olivia yang menjadi bintang internet, kan? Maksudku, mudah untuk mengetahuinya dari media sosialnya. Aku dengan malu-malu berkata, Aku tidak mengikuti akunnya. Aku pikir dia hanya ingin aku menyingkir. Henry kemudian menepuk kepalaku dan menunjukkan kepada kami akun media sosial Olivia. Wow, dia memiliki jutaan view dan follower. Kami semua menonton beberapa video TikToknya bersama-sama, dan dia benar-benar seorang bintang. Melihat betapa berartinya hal ini baginya, orang tuaku menyetujui gagasan dia menjadi model, dan mereka bahkan berterima kasih kepada Henry. Dan kemudian Olivia menghampiriku. "Hei Eddie, aku minta maaf karena dulu bersikap dingin. Ternyata kamu sangat mencintaiku dan akan mendukungku bagaimanapun caranya. Setidaknya sekarang aku tidak benar-benar jatuh cinta pada lelaki tua. Aku tidak perlu khawatir, ya kan?" Lalu semua orang tertawa. Oh, meskipun rencanaku tidak, berjalan sesuai rencana, aku masih menyebutnya sukses karena semuanya berakhir manis. Kalian kira semuanya sudah selesai ya? Tidak, belum. Ada satu lagi yang ingin aku tunjukkan. Malam itu untuk pertama kalinya, Olivia mengizinkanku masuk ke dalam kamarnya. Wow, rasanya seperti studio mini dengan senter mahal dan ring light dan kamera. Dan koleksi pakaian serta riasannya sangat mengesankan. Oh, ingatkah kamu tentang apa yang aku katakan di awal video tentang menjadi gadis biasa? Ya, itu tidak berubah. Tapi sekarang aku dapat dengan yakin mengatakan bahwa ada satu hal yang aku miliki. Dan itu adalah kakak perempuan luar biasa yang mencintaiku tanpa syarat. Aku menunggu sampai ibu pergi belanja lalu menyelinap ke kamarnya. Aku cuma pinjam. Akan segera aku kembalikan, Bu. Aku tahu seperti apa ini terlihat. Percayalah padaku, aku tak mau mencuri dari ibu. Tapi jika tak kulakukan ini, maka aku bisa kehilangan pacarku dan teman-temanku. Lalu aku akan jadi kesepian dan sedih dan jadi mangsa empuk anak-anak jahat untuk diejek. Aku bergegas ke taman menemui Frederick, pacarku. Itu dia di sebelah sana. Aku berjalan mendekatinya dan memberikannya uang itu. Kau janji akan mengembalikannya segera? Tentu sayang, kau tahu kau bisa percaya padaku. Aku pulang dan meyakinkan diri sendiri kalau akan kudapatkan kembali uangnya bahkan sebelum ibu menyadarinya. Tapi besoknya di sekolah tak bisa kutemukan Frederick dimanapun. Saat istirahat, aku tanya ke temanku apa dia melihatnya, dan dia ceritakan padaku kenyataan yang mengejutkan. Frederick telah dikirim ke kamp rehabilitasi anak. Oh ya Tuhanku, apa dia sungguh hanya menipuku? Dengan mata berkaca-kaca, aku segera menuju ke sudut taman sekolah. Baiklah, sebenarnya aku tak benar-benar ada rasa ke Frederick. Aku pacaran dan nongkrong dengan anak-anak berandal karena ingin ku bangun image keren. Kenyataannya, aku ini cuma cewek miskin. Kalau orang-orang tahu soal ini, maka hidupku akan berakhir, ya kan? Mereka akan mengucilkan dan mengejekku. Hey Charlotte, apa kau tak apa? Oh tidak, itu temanku Rachel. Aku tak mau dia melihatku seperti ini. Hei, apa yang terjadi? Dia terdengar sangat tulus dan harus kuakui akan sangat menyenangkan bisa curhat dengan seseorang. Jadi kuceritakan bagaimana ayahku meninggal tahun lalu dan sekarang ibuku berjuang untuk membayar tagihan dan ia bekerja sepanjang hari di pabrik. Dan bagaimana Frederick menipuku agar memberinya uang dari tabungan ibuku. Yang mengejutkanku, Rachel melingkarkan lengannya memelukku dan tersenyum manis berkata, "Tidak apa-apa, Charlotte. Akan kupinjamkan kau uang. Bisa kau kembalikan kapan saja." Mataku berbinar dan aku tergagap. "Benarkah? Kau mau lakukan itu untukku?" "Tentu saja. Kita ini teman, ya kan?" Wah, ini mengejutkan.
Ternyata aku amat meremehkan temanku. Kukira dia akan mengejekku jika dia tahu kebenarannya, tapi sebaliknya dia sungguh bersimpati padaku dan berusaha menolongku. Saat makan siang, temanku Dina duduk di sampingku dan bertanya kenapa aku kelihatan bersedih. Aku penasaran. Lalu dengan murung menunduk ke tatap yogurtku. Menghela napas, lalu cerita betapa buruknya keadaanku ini. Dia mengelus lenganku dan berkata semuanya akan baik-baik saja. Lalu dia meminjamiku sejumlah uang. Wah, ini berhasil lagi. Kulakukan ini beberapa kali lagi. Dan wah, aku punya cukup uang untuk mengganti uang di kotak ibu. Bahkan sebelum ibu menyadari uangnya sudah raib. Oh, itu cantik sekali. Itu sempurna untuk audisi modelku yang akan datang. Tapi, tak mungkin aku bisa membelinya. Dengan sedih aku berjalan pergi, membayangkan betapa luar biasa aku akan terlihat memakai gaun itu. Hai Charlotte. Aku berbalik dan, oh, itu Matthew, cowok norak di sekolah. Dia segera mendatangiku, dengan gugup menggaruk lehernya, lalu berkata, "Hey Charlotte, apa kau sedang belanja?" Ah, cowok ini mengganggu sekali. Seolah cewek cantik sepertiku akan tertarik dengan cowok norak sepertinya. Tunggu dulu. Apa itu tas belanja Louis Vuitton di tangannya? Aku pasti tengah memperhatikannya karena dia mengangkatnya sambil tersipu, mengatakan, "Oh, ini hadiah untuk ulang tahun ibuku." Kubelai lengannya, lalu memberinya tatapan lugu. "Matthew, kau sungguh anak yang baik. Orang tuamu pasti bangga sekali padamu. Aku berharap juga bisa membelikan ibuku sesuatu yang berharga, tapi kami terlalu miskin." Aku mendengus. Aku bahkan tak mampu beli gaun cantik ini yang kuperlukan untuk audisiku. Matthew tersenyum manis padaku dan berkata, "Tak apa, gimana kalau kubelikan kau gaun itu sebagai kado ultah? Ultahmu sebentar lagi ya kan? Yuk." Jadi begitulah, akhirnya ku dapat gaun sempurna itu. Oh, aku juga akhirnya dapat pacar baru, Matthew. Awalnya, sangat seru diajak ke restoran mahal dan dibelikan hadiah mewah. Namun kemudian kemilau itu pun memudar. Aku tak suka Matthew seperti itu. Malah, menurutku dia cukup mengganggu. Dia sama sekali tak tampan, dan dia lakukan hal-hal yang sangat bodoh. Pernah saat mengantri makan siang, dia mulai perlihatkan padaku tarian mengerikan untuk video TikTok-nya yang terbaru. Itu sangat memalukan. Kapanpun aku harus jalan dengan Matthew, kudapati diriku sendiri menghayalkan orang lain. Cowok keren bernama Thomas. Ada saja aku tak terjebak dalam rutinitas ini dengan Matthew, tapi ini sebanding dengan uang dan barang-barang itu. Iya kan? Lalu suatu hari di sekolah, Rachel mendatangiku dan meminta uangnya kembali dariku. Kukatakan padanya aku sangat menyesal, tapi aku sedang tak punya saat ini. Rachel mencibir. "Yang benar, lalu bagaimana bisa kau punya semua barang baru ini? Kau tahu keluargaku miskin, aku hampir tak pernah bertemu ibuku karena ia bekerja terus-menerus. Aku tak punya uang." "Ya sudah, terserah." Dia berlalu pergi. Rachel pasti sudah bicara ke yang lain soal ini, karena saat aku sedang bersama Matthew di samping loker, mereka mendatangiku dan mulai meminta uang mereka kembali. Ku coba jelaskan ke mereka kalau aku tak punya uang, tapi salah satu dari mereka mendengus. "Yang benar saja, kau sudah membodohi kami semua dengan cerita cengengmu. Awas Matthew, dia akan lakukan hal yang sama denganmu." Lalu mereka berjalan pergi. Matthew memberiku pandangan bertanya-tanya. Jadi ku coba bersikap seolah semuanya baik-baik saja dan mulai menyortir bukuku. Dia tak berkata apapun setelahnya. Jadi aku bersikap tak ada yang terjadi dan mengadang lengannya saat kembali berjalan menuju kelas. Lalu tiba-tiba, dia menepis tanganku. "Apa itu benar? Apa kau hanya bersamaku karena uangku?" "Tidak. Bisa-bisanya kau berkata begitu. Berhentilah bersikap konyol." Ku coba mengelak, tapi dia tak berhenti membahasnya terus, yang mana membuatku kesal. "Kau tak percaya padaku? Baiklah. Kurasa aku tak ingin lagi bersama seseorang yang menganggapku serendah itu. Selamat tinggal." Lalu aku bergegas menuju toilet perempuan. Hampir saja aku ketahuan. Tapi hey, paling tidak sekarang aku bebas dari Matthew, ya kan? Tapi bagaimana jika Rachel dan yang lainnya membuat lebih banyak keributan soal uang itu? Aku tak ingin mereka menjahatiku soal itu. Harus kutemukan cara membayar mereka kembali. Dan segera. Ku dekati Thomas setelah latihan basketnya dan tanya apa dia mau pergi minum.
Di sana, ku mainkan air mataku dan kuceritakan padanya tentang keluargaku yang miskin dan bagaimana ku pinjam uang dari teman-temanku untuk bayar tagihan dan sekarang mereka semua marah padaku. Thomas kelihatannya tulus khawatir dan langsung memberi sejumlah uang. Aku memeluknya dan berulang kali berterima kasih padanya. Baunya harum sekali. Tapi aku merasa tak enak. Ini tak seperti dengan Matthew, karena aku sungguh menyukai Thomas dan merasa salah menerima uangnya. Karena itu aku pergi dan menemui Rachel dan yang lainnya lalu membayar mereka. Kukira teman-temanku akan baik denganku sekarang, tapi ternyata tidak. Kapanpun aku berpapasan dengan mereka di sekolah, mereka mencibir dan bergosip tentangku. Ini menyebalkan, tapi paling tidak aku punya Thomas. Kami mulai sering nongkrong, dan dia sangat baik serta lucu. Dia juga menawarkan meminjamiku lebih banyak uang, tapi kutolak karena aku tak mau lagi pinjam lebih banyak dari yang kuperlukan. Lalu, malam itu, aku sedang melihat-lihat akun sosmedku saat kulihat postingan tentang aku. Oh tidak, mereka bilang bahwa aku mengambil untung dari simpati orang lain untuk dapatkan uang. Aku panik. Jadi dengan segera ku balas tautan itu mengatakan sebenarnya tidak begitu, dan hidupku memang berat. Tapi kemudian Rachel berkomentar, "Ini dia, berlagak jadi korban lagi." Hari berikutnya di sekolah begitu buruk. Kurasakan seolah semua melongo menatapku. Tapi selama ada Thomas di sisiku, semua tak masalah. Aku sedang santai dengannya di lapangan sepak bola saat Matthew menghampiri dengan tampang marah di wajahnya. "Kau memanfaatkanku ya kan? Kau sama sekali tak pernah menyukaiku. Kau hanya ingin uangku." Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Tak tahu harus berkata apa. "Itu sangat rendahan, Charlotte. Hei, Tai. Kalau aku jadi kamu, aku akan menjauhinya. Kecuali kau ingin berakhir dengan hutang." Dia berlalu pergi. Apa yang dia katakan itu benar? Tidak. Sebenarnya, ya. Tapi itu sudah berlalu. Itu tak sama denganmu, aku bersumpah. Thomas menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Aku tak mengira kau seperti itu." Lalu diambilnya barang-barangnya lalu pergi. Ini mengerikan. Tak hanya aku kehilangan teman-temanku, tapi sekarang aku juga kehilangan cowok yang sungguh kupedulikan. Setelahnya, semua orang mengacuhkanku di sekolah. Rasanya sangat buruk mengetahui aku sangat tak disukai, dan aku tak sabar untuk menamatkan sekolah. Saat hari kelulusanku akhirnya tiba dan aku naik untuk mendapatkan ijazahku, tiba-tiba Rachel bergegas naik ke panggung dan merebut mikrofon. "Hai semuanya, kurasa adil jika kalian semua tahu kebenaran tentang Charlotte. Dia memanfaatkan simpati temannya untuk mendapatkan uang kita. Dia bahkan pacaran dengan anak laki-laki supaya dia bisa menyuruhnya membelikan semua yang dia inginkan." Oh ya Tuhan, semua guru, murid, dan bahkan ibuku menatapku. Aku merasa aku akan pingsan karena malu. Jadi dengan panik ku dorong semua orang dan berlari keluar dari sana. Sesampainya di rumah, aku mengunci diri di kamarku dan menangis di bantalku. Aku tak akan pernah meninggalkan kamarku lagi. Rasa malu itu terlalu besar. Beberapa saat kemudian, ibu mengetuk pintu kamarku, lalu masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang. "Sayang, aku hanya heran, kenapa kau lakukan hal itu?" Ku beritahu ibu semua tentang Frederick yang menipuku, bagaimana ku dapatkan uang dari teman-temanku dan memperalat Matthew. Lalu ku ambil kotak dari bawah ranjangku, membukanya dan ku katakan pada ibu itu untuknya. Di dalamnya ada baju pelindung baru untuk pekerjaannya, serta beberapa baju santai baru juga. Pakaian kerja ibu sudah usang, dan aku ingin ibu punya pakaian yang bagus. Aku tahu kita tak kaya atau apa, tapi ibu sudah kerja keras, dan ibu layak mendapat hal-hal yang baik. Sayang, terima kasih. Tapi kau tak harus memberikanku apapun. Aku tahu memang berat sejak ayahmu tiada. Tapi tak pernah ada gunanya berlagak jadi korban untuk mengambil keuntungan dari orang lain seperti itu. Lalu ibu memelukku. Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang yang bisa kau lakukan hanya minta maaf ke mereka semua. Mulai hidup baru. Jadi orang yang lebih baik. Jadi sepanjang musim panas, kulakukan itu. Aku minta maaf ke semua temanku, satu persatu. Ya, kecuali Thomas, karena dia pergi sepanjang musim panas. Lalu aku masuk kuliah memulai awal yang baru. Aku bersumpah tak akan lagi membuat kesalahan yang sama. Aku sudah belajar dari kesalahanku yang satu itu. Oh, aku sangat tegang. Thomas sedang di kota akhir pekan ini dan setuju menemuiku. Oh ya Tuhan, itu dia. Ini saatnya. Akhirnya ku dapat kesempatan minta maaf padanya.
Kuharap dia memaafkanku dan melihat betapa aku menyesali perbuatanku. Kali ini, jauh darinya membuat perasaanku lebih kuat. Astaga, aku sangat merindukannya. Dia pun masih memandangku dengan senyum lembut itu dan dengan binar di matanya. Aku tak mau kehilangan dia kali ini dan tak akan kubiarkan. Doakan aku berhasil. Sarah, ini sudah waktunya kau menikah. Kau ini ngomong apa? Menikah? Tak mungkin. Aku masih sekolah. Oh, yang benar saja. Menikah dengan pria kaya akan memberimu lebih banyak uang daripada sekolah. Bu, aku tak sepertimu. Sebenarnya aku suka bersekolah. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Itu percakapan antara aku dan ibuku sekitar 2 bulan lalu. Nah, lihat aku sekarang. Disinilah aku tinggal di salah satu villa termewah di Boston. Oh iya, namaku Sarah. Umurku 16 dan duduk di bangku SMA. Hidupku tak pernah normal. Sebagai permulaan, aku tak punya ayah dan ibuku sama sekali tak bertanggung jawab. Memilih habiskan uang yang kami punya untuk pesta dan pria. Tentu saja dia bahkan tak punya pekerjaan, jadi kami bergantung pada teman kencannya yang terbaru untuk menghidupi kami. Ibu tak pernah benar-benar peduli padaku, jadi aku juga menjauh saja dari kehidupannya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau selama aku bisa lakukan apa yang kumahu. Dan yang kumahu adalah belajar dengan tekun agar aku bisa punya kehidupan yang lebih baik darinya. Tapi seperti biasa, ia ikut campur dalam rencana itu, dan 2 bulan lalu ia memaksaku berhenti sekolah dan menikah. Jelas saja, aku menolak. Bahkan aku mogok makan selama beberapa hari. Tapi suatu hari ia berkata, "Besok, 2 keluarga kita akan bertemu. Jika kau tak muncul, aku akan ke sekolahmu dan bilang ke mereka kau tak akan kembali. Tapi, jika kau datang, kau masih bisa sekolah. Paling tidak sampai pernikahan." Sekolah. Dia memakai hal yang kucintai untuk melawanku. Lagi, untuk memaksaku mengikuti semua rencana konyolnya. Baiklah, aku setuju. Maksudku itu hanya sebuah pertemuan. Mereka tak bisa memaksaku untuk segera menikah, ya kan? Jadi, hari berikutnya aku ikut ibuku menemui keluarga Andy. Aku syok saat melihatnya. Dia memakai masker yang menutupi setengah wajahnya dan hanya duduk di sana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya menatapku tanpa berkedip. Jujur, itu sangat menyeramkan. Tapi orang tuanya kelihatan baik. Dan mereka menjelaskan kalau dia pernah mengalami kecelakaan waktu kecil yang meninggalkan bekas luka bakar di wajahnya. Jadi, dia memakai masker agar tak membuat orang takut. Aku bisa melihatnya memandangiku, menunggu reaksiku. Jadi aku berusaha balas tersenyum. Aku merasa kasihan padanya. Tapi di saat yang sama aku tak mungkin mau habiskan hidupku dengan laki-laki ini. Jadi kuputuskan untuk jalankan rencanaku. Yang harus kulakukan hanyalah membuat orang tuanya tak setuju dengan perjodohan ini. Jadi aku bertingkah seceroboh mungkin. Ingin ku beri kesan pertama terburuk. Segera saat minuman dituang, aku membungkuk lalu menyenggol gelas ibunya jatuh kena gaun putihnya. Ibuku terlihat malu. Tapi aku tak berhenti sampai situ. Aku makan dengan kedua tangan dan menjatuhkan makanan di meja dan terus mengunyah makanan dengan mulut terbuka. Tapi tak peduli seberapa keras aku berusaha, orang tua Adam sepertinya masih menyukaiku. Dan aku bisa melihat Adam sedikit menyeringai padaku. Apa yang seorang gadis harus lakukan untuk menjauh dari keluarga ini? Jelas, mereka putus asa. Di akhir jamuan makan, mereka mulai membahas pertunangan. Rupanya, aku harus pindah ke rumah keluarga Adam supaya kami bisa saling kenal. Lalu jika aku bisa bantu Adam mengurangi rasa mindernya, mereka akan biarkan aku lulus SMA sebelum kami menikah. Jadi bukankah itu artinya mereka hanya ingin seorang teman untuk Adam? Seseorang yang menemaninya? Itu tak terlalu buruk. Kurasa aku bisa lakukan itu kalau begitu. Jadi setelah pertunangan aku pindah ke mansion Adam. Sepulang sekolah setiap hari aku bergaul dengannya dan berusaha menghiburnya. Ku mainkan musik kesukaanku, tunjukkan padanya film-film epik, bahkan bercanda padanya. Tapi tetap saja dia hampir tak tersenyum. Dia tak tertarik pada apapun yang kusukai. Ketika suatu hari aku sedang kesulitan mengerjakan PR sainsku, ketika dia lewat dan memeriksa apa yang kukerjakan, tiba-tiba dia mulai ngobrol. Lalu kusadari betapa dia menyukai kimia dan fisika. Dia bahkan sering menawarkan bantuan untuk tugas-tugasku. Dia juga bersemangat dengan topik-topik tersebut. Dan ini menguntungkan, karena aku akhirnya temukan sesuatu yang bisa kami diskusikan. Dia bahkan mulai terbuka padaku. Ini permulaan. Aku mulai lebih nyaman di dekatnya. Di suatu hari yang cerah, aku bahkan bertanya pada Adam apa dia mau main badminton. Awalnya dia menolak karena dia tak suka berada di luar. Tapi aku tak henti memohon sampai dia berkata, "Baiklah, pernah main ini sebelumnya?" "Tidak." "Oke, biar kutunjukkan padamu." Aku sangat bersemangat mengajari Adam. Meski tak hebat dalam koordinasi mata dan tangan, aku sudah sering main badminton di sekolah. Jadi aku cukup percaya diri. Akhirnya kutemukan sesuatu yang aku lebih jago daripada dia.
Oke, mungkin aku terlalu cepat mengatakan itu. Setelah beberapa servis yang gagal, entah bagaimana dia berhasil menguasai shuttlecock dan menghajarku. Keh, kenapa kau bilang kau tak pernah main ini sebelumnya? Karena itu kenyataannya. Ah, aku tak percaya padamu. Adam hanya mengangkat bahu lalu meninggalkanku berbaring di tanah. Dia pasti berpura-pura. Tak mungkin ada yang bisa sebagus itu untuk pertama kalinya mereka lakukan sesuatu. Tapi kurasa ini menyenangkan. Adam mulai suka denganku. Tapi aku tak bisa bersamanya terus-menerus karena aku harus mengikuti kelas. Dan tak bohong, aku senang sekali masih bisa sekolah. Apalagi di sekolah ada sesuatu yang menakjubkan terjadi. Suatu hari aku sedang jalan melintasi halaman sekolah saat aku tersandung kaleng. Saat hampir wajahku terbenam ke tanah, ada tangan muncul dan menarikku ke atas. Kami bertatapan mata dan aku bersumpah itu cinta pada pandangan pertama. Namanya Brian dan dia sangat tampan. Sejak saat itu kami tak henti berkirim pesan setiap hari dan tak lama akhirnya dia memintaku jadi pacarnya dan tentu saja ku katakan ya. Aku jatuh cinta. Tapi tentu saja aku harus menyembunyikannya dari Adam dan orang tuanya. Suatu malam aku sedang teleponan dengan Brian saat tiba-tiba ada pesan masuk dari ibuku. Nyatanya, sejak pertunangan itu, ia belum menghubungi. Mungkin ibu terlalu sibuk habiskan sejumlah besar uang yang diberi orang tua Adam kepadanya. Sarah, aku sangat butuh uang, hanya sekitar $500. Bisakah kau tanya Adam apa dia bisa meminjamiku? Apa? Bagaimana bisa ibu sudah habiskan uang yang diberi orang tuanya? Stop banyak tanya. Bawakan saja uang itu, oke? Uang, uang, uang. Yang ia pedulikan hanya uang. Dia bahkan tak bertanya apa aku baik-baik saja. Hmm, em, aku, aku ingin tanya. Bisakah kau carikan sejumlah uang? Uang? Untuk apa? Em, aku perlu membayar untuk kelas bimbingan belajar. Aku belum punya uang untuk bayar beberapa bulan. Berapa banyak uang yang kau butuhkan? Sekitar $500. Oke, akan kuberitahu pelayan, dia akan memberimu nanti. Phew, itu lebih mudah daripada yang kukira. Tapi, Adam tak bertanya dua kali soal itu. Apa itu karena jumlahnya tak seberapa untuk laki-laki kaya sepertinya? Bagaimanapun, paling tidak dia mengiyakan. Itu akan menutup mulut ibuku sementara. Andai saja begitu. Beberapa hari kemudian, ia kirim pesan padaku. Kali ini ia mau $3.000. Apa ibu bercanda denganku? Aku hanya mengabaikannya. Tapi ia terus membombardirku dengan pesan dan panggilan. Selama beberapa hari, dia tak biarkan aku sendiri. Tapi aku tak menyerah. Hingga foto ini dikirim ke ponselku. Itu aku dan Brian bergandengan tangan dan jelas tampak saling cinta. Ternyata ibuku sudah sangat putus asa mendapatkan uang. Ia datang ke sekolahku suatu hari untuk bicara empat mata. Dan itulah saat ia melihat kami bersama. Ibu lalu mengancamku dan berkata jika ia tak dapat uangnya, ia akan beritahu keluarga Adam apa yang kulakukan. Ini membuatku ketakutan, karena nanti aku tak punya tempat untuk pergi dan tak bisa sekolah lagi. Aku tak bisa biarkan itu terjadi. Aku tak punya pilihan lain kecuali terus minta uang ke Adam dengan alasan-alasan payah. Mulai dari beli buku, sampai ada kerabat yang sakit dan butuh pengobatan. Kalian sebut saja, sudah kupakai. Tiap kali ku minta Adam, dia memandangku seakan dia mencemaskanku dan berkata apa aku baik-baik saja. Ini membuatku makin merasa bersalah, karena sepertinya dia tulus peduli padaku. Untuk membalasnya, ku panggang cookies untuknya, dan bahkan ku rajutkan sweater lucu untuknya sebagai kado ulang tahun. Tapi beberapa minggu kemudian, dia tanya apa kami bisa bicara. Segera saat aku masuk ke kamarnya, dia lemparkan setumpuk fotoku. Itu semua fotoku dan Brian. Aku tak percaya ini. Apa ibu mengkhianatiku? Tapi ternyata bukan itu. Dia bilang padaku bahwa dia menyewa seseorang untuk membuntutiku karena dia merasa aku bertingkah aneh. Tak hanya dia temukan aku pacaran dengan seseorang, dia juga tahu kalau selama ini bohong tentang uang itu dan memberikannya ke ibuku. Dia sangat kecewa denganku. Tolong tinggalkan aku sendiri. Aku tak ingin melihatmu lagi. Aku sangat khawatir akan diusir dari rumah mereka, tapi tak seorang pun membahas apapun. Orang tuanya masih ngobrol denganku saat makan malam dan sepertinya mereka cukup senang. Tapi ada menghindariku, yang tentu saja membuatku merasa sangat buruk. Satu-satunya tempatku bersandar saat ini adalah Brianku sayang. Jadi setelah makan malam ku putuskan untuk pergi ke tempatnya. Aku sangat butuh ketenangan saat ini. Tapi saat aku tiba di luar, lewat jendela, kulihat ada gadis lain di kamarnya. Mereka mulai ciuman, dan kukira aku akan mual. Dalam kepanikan, cepat-cepat aku merayap mendekat dan sembunyi di bawah jendelanya untuk menguping. Tapi, bukankah kau agak terlalu dekat dengan si Sarah akhir-akhir ini? Jangan berani-beraninya kau. Jangan khawatir sayang, itu semua demi kamu.
Aku tahu kalau dia tinggal di mansion besar dengan supir pribadi dan sebagainya. Keluarganya pasti kaya raya. Jadi, aku hanya mau berteman baik dan membantu mereka habiskan uang itu. Kau tahu, dan mungkin dengan begitu, aku bisa belikan kamu tas Chanel baru yang selalu kau inginkan. Ah, benarkah sayang? Jadi bagaimana hasilnya? Ya, tak berguna. Dia kelihatannya tipe gadis kaya yang pelit. Menyimpan setiap sen untuk dirinya sendiri. Bagaimana bisa aku percaya apa yang barusan ku dengar? Hatiku hancur berkeping-keping, dan aku tak tahan lagi. Aku berdiri dan menampakkan wajahku di depan jendela. Kau selesai. Brian terlihat kaget melihatku di sana. Aku tak mau menunggu apa dia mau mengatakan sesuatu. Aku langsung lari pulang sambil menangis dan mengunci diriku di kamarku. Sarah, buka pintunya. Kau tahu berapa hari kau sudah tak makan? Sarah, buka pintunya. Kalau tidak akan kusuruh orang untuk merubuhkan pintunya. Oh Tuhan, apa kau baik-baik saja? Ada apa? Tidak apa-apa. Aku menyesal karena berbohong padamu selama ini. Aku tak bermaksud begitu. Tiba-tiba ada memelukku dan berkata, tak apa, jangan menangis. Sekarang bisa ceritakan padaku apa yang terjadi? Dengan berderai air mataku ceritakan ke Adam cerita lengkapnya. Mulai dari dimanfaatkan oleh ibuku hingga dihianati oleh Brian. Mungkin ini pantas kuterima karena bohong padamu. Sebenarnya, bagaimanapun jika aku jadi kamu, aku tak mau menikah dengan seseorang sepertiku. Kau laki-laki yang hebat. Selama kau punya kepercayaan diri dan hidup dengan sikap positif, hal baik pasti akan datang padamu, aku janji. Bahkan dengan wajah buruk rupa ini, aku mendongak ke Adam dan, oh ya Tuhan, bekas luka bakar di wajahnya. Itu lebih buruk dari yang kukira. Kuulurkan tangan untuk menyentuhnya. Itu pasti sangat menyakitkan. Bisakah kita mengulang dari awal? Teruslah membantuku, oke? Aku menatap Adam, tersenyum dan mengangguk. Jadi setelah hari itu, aku terus tinggal di rumah Adam dan membantunya keluar dari kehidupan mencela diri dan terisolasi yang selama ini dijalaninya. Perlahan sikapnya berubah lebih baik. Dan bahkan dia mulai mengambil kursus bisnis untuk bersiap mengambil alih perusahaan keluarganya di masa datang. Aku juga mendorongnya untuk mulai melepas maskernya. Cintai apapun tentang dirimu sendiri, termasuk bekas luka itu. Sedangkan ibuku, sekarang ini ia ditahan karena judi ilegalnya. Ya, untuk itulah dia habiskan semua uangnya. Ia mungkin akan berakhir di penjara, dan meski bukan ini yang kuinginkan untuknya, dia cukup pantas menerimanya. Oh, dan mengenai pernikahan itu, kami menundanya. Beruntungnya aku, baik Adam maupun orang tuanya ingin aku kuliah dulu dan mengejar mimpiku. Namun setelah aku lulus, kami akan mulai rencanakan pernikahan kami. Dan kali ini itu murni karena cinta.